Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 321. Dengarlah anak-anak muda, berkata orang tua itu. Di lengkeh gunung itu dahulu terdapat sebuah padepokan. Lengkeh yang mana? Bertanya Raden Rangga. Lengkeh gunung, itu, bagian yang lekuk di antara dua bukit di lambung gunung, sahut kakek itu. Bukankah tidak terlalu jauh dari sini? Tempat itu memang tidak terlalu sulit untuk dicapai. Tetapi bukankah kakek tadi mengatakan, bahwa tidak seorang pun yang pernah memanjat lereng bukit itu, bertanya Gelagah Putih. Sekarang, anak muda, jawab orang tua itu. Sebelumnya di lengkeh gunung itu memang terdapat sebuah padepokan. Tetapi sekali lagi aku beritahukan, bahwa aku pun belum pernah melihat padepokan itu, karena aku bukan orang yang tinggal di dekat tempat ini. Aku adalah seorang pencari ikan yang terbiasa menyusun sungai ini sampai ke tempat yang jauh. Raden Rangga dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu orang itu pun meneruskan. Tetapi ketika ular di lambung gunung itu pergi, maka padepokan itu pun menjadi kosong. Para penghuni padepokan itu telah berusaha untuk mengikuti jejak ular yang besar yang dianggap sebagai raja ular itu. Padepokan itu namanya apa kek, dan kapan hal itu terjadi? Cerita itu ternyata sangat menarik bagi kedua anak muda itu. Sambil tersenyum kakek tua itu menjawab. Aku tidak tahu. Sudah aku katakan, bahwa aku hanya mendengar kata orang. Raden Rangga mengangguk-angguk. Namun kemudian ia masih juga bertanya. Lengkeh yang ada di depan hidung kita itu? Ya, jawab kakek itu. Tetapi kata orang. Sekali lagi aku katakan, aku tidak melihatnya sendiri. Tiba-tiba saja Raden Rangga meloncat sambil berkata. Aku akan melihat tempat itu. Heh, orang tua itu terbelalak. Kau akan naik? Ya. Bukankah hanya beberapa puluh patok? Tetapi tentu sudah menjadi hutan dan sulit untuk dicapai, berkata orang tua itu. Jika kata orang itu benar, maka bekas-bekasnya tentu masih ada. Mungkin jalan setapak, mungkin yang lain, jawab Raden Rangga. Gelagah Putih pun kemudian bangkit pula sambil berkata. Terima kasih kek. Kami akan melihat tempat itu. Jika kami mengalami kesulitan, maka kami akan mengurungkannya. Kakek tua itu hanya dapat menggelengkan kepalanya ketika ia melihat kedua orang anak muda itu berjalan dengan cepat, bahkan hampir berlari-lari. Raden Rangga dan Gelagah Putih telah memanjat lereng gunung itu kembali. Lengkeh itu letaknya memang tidak begitu tinggi. Sehingga karena itu keduanya akan dapat mencapainya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apalagi keduanya memang masih berada di dataran yang tinggi di lereng gunung. Setelah meneliti sejenak, maka keduanya memang menemukan jalan setapak untuk memanjat lereng gunung itu. Meskipun jalan itu sudah lama sekali tidak disentuh kaki dan ditumbuhi berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan berlumut, namun masih jelas bahwa jalan itu pernah menjadi jalur untuk memanjat. Dengan hati-hati keduanya memanjat lereng itu. Tetapi mereka kini melalui jalan setapak. Tidak lagi menelusuri jejak yang dikatakan oleh orang tua itu, jejak seekor ular yang besar, sehingga dengan demikian mereka akan dapat maju jauh lebih cepat meskipun mereka memanjat naik. Namun meskipun jalan yang mereka lalui adalah jalan setapak, tetapi karena sudah terlalu lama tidak pernah dipergunakan, maka jalan itu pun menjadi rumpil. Hanya karena keduanya memiliki kemampuan yang tinggi, maka keduanya mampu berjalan dengan cepat. Beberapa lama kemudian, maka mereka telah mendekati satu tempat yang memang nampak menarik perhatian. Jelas dapat dilihat oleh kedua orang anak muda itu, bahwa mereka menemukan satu jenis bangunan yang sudah lama sekali tidak disentuh tangan. Inilah agaknya yang dikatakan oleh kakek tua itu, berkata Raden Rangga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Mereka melihat dinding yang cukup tinggi mengitari satu lingkaran. Dari bekas pintu regol yang sudah rusak, mereka dapat melihat ke dalamnya. Bangunan-bangunan yang sudah rusak dan sama sekali tidak terawat. Hanya dinding yang terbuat dari batu itu sajalah yang masih kelihatan wujudnya. Kedua orang anak muda itu termangu-mangu. Namun akhirnya keduanya pun telah memasuki pintu gerbang yang sudah rusak itu untuk melihat-lihat keadaan di dalamnya. Keduanya tertegun ketika keduanya melihat seekor ular sebesar lengan menelusur dan menghilang ke dalam semak-semak. Di sini banyak sekali ular agaknya, berkata Raden Rangga.
Namun keduanya tidak lagi merasa begitu takut kepada ular, karena mereka masing-masing mempunyai penawar bisa yang akan dapat melindungi mereka dari gigitan binatang itu. Dengan hati-hati keduanya berjalan di halaman yang cukup luas dan licin. Beberapa jenis pohon buah-buahan masih terdapat di halaman. Namun agaknya pepohonan itu sudah cukup tua. Raden Rangga yang kemudian berdiri di halaman sambil bertolak pinggang itu pun mengangguk-angguk kecil. Dengan suara rendah ia berkata, "Tentu bekas sebuah padepokan. Satu-satunya tempat yang kita temukan di daerah yang luas yang sudah kita jelajahi." "Ya. Tetapi kita tidak dapat menyebutnya lagi, bekas padepokan apa yang kita ketemukan ini," jawab Gelagah Putih. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun kemudian Raden Rangga pun berkata, "Marilah. Kita masuki tempat itu." Tetapi tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Mungkin bukan karena penghuninya, tetapi bangunan itu setiap saat akan dapat roboh menimpa kita. Gelagah Putih mengangguk. Katanya, "Marilah Raden. Mungkin ada sesuatu yang menarik." Kedua orang anak muda itu pun kemudian dengan sangat berhati-hati memasuki barak utama dari padepokan itu. Masih berdiri tegak pendapa dan peringgitan serta bagian tengah rumah yang besar itu. Namun atapnya sebagian sudah rusak. Sekali lagi mereka terkejut melihat seekor ular yang besar menggeliat dan menelusur pergi menghilang di antara tiang-tiang rumah yang masih tegak itu. Kedua orang anak muda itu pun kemudian mendekati Sakaguru yang masih nampak kokoh. Agaknya tiang induk itu terbuat dari kayu pilihan yang sudah cukup tua. Beberapa saat mereka memperhatikan kayu yang sudah menjadi hijau oleh lumut yang tumbuh dan melekat pada tiang-tiang itu. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih berdesis, "Raden, kemarilah." Raden Rangga pun kemudian mendekat. Mereka memperhatikan lekuk-lekuk yang terdapat pada tiang itu di bawah lumut yang tebal. "Cari sepotong kayu," berkata Raden Rangga. Gelagah Putih pun kemudian menemukan sepotong kayu patah yang berujung runcing. Dengan kayu itu mereka membersihkan lumut yang melekat pada tiang kayu itu. "Ukiran," desis Raden Rangga. Lukisan yang terpahat dengan ukiran pada tiang itu telah membentuk wujud seekor ular yang melingkar. Namun pada kepalanya nampak mahkota serta mengenakan jamang dan sumping. Kedua anak muda itu menjadi semakin tertarik kepada ukiran itu. Semakin bersih mereka menghilangkan lumut yang melekat pada kayu itu, semakin jelaslah wujud seekor ular naga. "Nagaraga," tiba-tiba saja Raden Rangga berdesis. "Ya Raden. Ini adalah padepokan yang kita cari," sahut Gelagah Putih. Keduanya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Raden Rangga berkata dengan nada rendah, "Kita datang terlambat." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Tetapi menurut kakek yang sedang mencari ikan itu, sekelompok orang pernah mengikuti arah seekor ular raksasa yang bermahkota dan mengenakan jamang dan sumping." Raden Rangga mengangguk-angguk pula. Katanya, "Mungkin sekali padepokan Nagaraga telah pindah. Tetapi aku kira perguruan itu masih ada. Ternyata belum lama kita menemukan orang-orang Nagaraga di Mataram. Meskipun aku yakin bahwa tidak semua orang yang berada di Mataram bersama kekuatan yang berusaha langsung membunuh ayahanda adalah seluruhnya orang Nagaraga." "Bagaimana pendapat Raden Rangga?" bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kita coba mengikuti jejak ular itu. Mungkin akan membawa kita mendekati perguruan Nagaraga yang sekarang. Mungkin sebagaimana dikatakan oleh kakek yang mencari ikan itu, bahwa orang-orang Nagaraga telah memindahkan padepokannya mengikuti ular yang berpindah tempat itu." "Aku sependapat Raden. Kita akan pergi menyusuri jejak ular itu," sahut Gelagah Putih. Demikianlah, keduanya pun kemudian telah mengikuti jalan setapak menuruni lengkeh gunung itu, sebagaimana jalan yang mereka panjat saat mereka naik. Ketika mereka menuruni sungai dan mengikuti alirannya sampai ke kedung kecil, maka kakek yang sedang mencari ikan dengan jala itu sudah tidak ada lagi. "Kenapa kakek itu?" bertanya Raden Rangga. "Agaknya kepisnya telah penuh dengan ikan," jawab Gelagah Putih. Namun ketika mereka berdua menengadahkan kepalanya, maka mereka melihat bahwa matahari memang sudah menjadi sangat rendah. Ternyata mereka telah melampaui waktu yang cukup panjang.
Di mana dikatakan oleh kakek yang mencari ikan itu, bahwa orang-orang Nagaraga telah memindahkan padepokannya mengikuti ular yang berpindah tempat itu. Kita harus mencari tempat untuk bermalam, berkata Raden Rangga. Ya, jawab Gelagah Putih. Di malam hari kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengikuti jejak yang sudah tidak begitu jelas lagi itu. Demikianlah. Maka kedua orang anak muda itu pun telah mencari tempat yang baik untuk bermalam, tidak terlalu jauh dari sungai yang mereka telusuri. Mereka telah memilih untuk bermalam di pinggir hutan kecil yang agaknya tidak banyak didatangi orang karena letaknya yang sulit untuk dicapai. Di sekitar hutan kecil itu terdapat batu-batu padas yang runcing, lekuk-lekuk tanah yang dalam, serta lereng yang licin. Sedangkan di hutan itu agaknya tidak terdapat apapun juga yang berarti. Raden Rangga dan Gelagah Putih telah memilih tempat itu karena mereka ingin benar-benar beristirahat dan tidak diganggu oleh siapapun juga. Ternyata perhitungan keduanya memang benar. Keduanya dapat tidur di atas dahan sebatang pohon yang besar. Bagaimanapun juga mereka tidak mau diganggu oleh seekor harimau. Namun ternyata di hutan kecil itu tidak terdapat seekor harimau pun. Bahkan jenis-jenis binatang yang terdapat di hutan kecil itu terlalu sedikit, sehingga tidak seorang pun yang tertarik untuk berburu di dalamnya. Ketika langit mulai membayangkan cahaya kemerahan, maka keduanya telah turun dari pohon yang mereka panjat. Dengan hati-hati mereka telah melintasi daerah yang terjal di luar hutan kecil itu, menuju ke sungai. Sebelum matahari terbit, keduanya sempat mandi. Betapa sejuknya air di sungai itu menjelang fajar. Kedua anak muda itu berendam beberapa lama, seolah-olah mereka tidak mempunyai kepentingan apapun selain bermain-main di sungai. Baru ketika langit di sebelah timur menjadi semakin terang, maka keduanya pun telah berbenah diri. Setelah rambut mereka menjadi agak kering, maka mereka pun mulai berjalan menelusuri sungai itu bersamaan dengan terbitnya matahari. Mereka hanya menyangkutkan ikat kepala mereka di leher mereka. Mereka baru akan mengenakan ikat kepala mereka jika rambut mereka telah benar-benar kering. Ternyata mereka harus memperhatikan tebing sungai itu dengan saksama untuk dapat mengenali jejak ular naga itu. Bahkan kadang-kadang mereka hanya melihat samar-samar batu yang menyibak. Namun setiap kali mereka masih sempat melihat jejak yang meyakinkan. Dengan tekun keduanya menelusuri jejak itu. Namun mereka memang tidak merasa tergesa-gesa. Itulah sebabnya, maka mereka masih juga sempat naik tebing sungai dan berjalan menuju ke padukuhan. Mereka memasuki padukuhan setelah mereka mengenakan ikat kepalanya. Mereka singgah di sebuah kedai untuk makan dan minum. Ternyata mereka memang membawa bekal yang cukup, sehingga mereka tidak akan kehabisan bekal di perjalanan meskipun mereka memerlukan waktu yang lama. Selain Gelagah Putih memang juga membawa uang, Raden Rangga juga membawa uang cukup secukupnya. Kedua anak muda itu sempat makan dan minum secukupnya. Bahkan ketika mereka membayar harga makanan dan minuman, sempat menarik perhatian penjual makanan dan minuman di kedai itu. Anak-anak muda itu ternyata membawa uang terlalu banyak, berkata pemilik kedai itu di hatinya. Tetapi di luar sadarnya, ia telah menyebutnya di hadapan beberapa orang pembelinya, bahwa dua orang anak muda yang baru saja keluar dari kedainya itu mempunyai uang terlalu banyak. Dua orang pembeli yang baru masuk ke dalam kedai itu telah mendengarnya pula. Agaknya keduanya tertarik pada keterangan itu. Karena itu, maka seorang di antara mereka telah bertanya. Siapa yang kau maksud? Pemilik kedai itu sempat memandangi kedua orang itu. Ternyata sorot matanya menunjukkan kesuraman watak mereka. Karena itu, maka ia mencoba mengelak. Kedua anak muda yang tadi pagi-pagi datang kemari. Apakah kau kira aku tuli? Heh? Anak itu baru saja keluar dari kedai ini, bentak salah seorang dari keduanya. Pemilik kedai itu masih ingin mencoba untuk menghindarkan anak-anak muda itu dari kemungkinan buruk. Katanya, aku hanya begitu saja mengucapkannya. Tetapi sebenarnya kedua anak itu sudah lama meninggalkan kedai ini. Namun pemilik kedai itu tiba-tiba saja terkejut ketika salah seorang di antara kedua orang itu menyambar bajunya dan mengguncangnya. Katanya, sebut kemana anak itu pergi, pemilik kedai itu menjadi gemetar. Ia pun merasa hidupnya telah terancam. Karena itu, maka ia pun berkata sebagaimana diketahuinya. Anak itu keluar dari kedai ini dan berjalan ke kanan. Aku tidak tahu kemana mereka akan pergi.
Kedua orang itu agaknya cukup puas dengan jawaban itu. Karena itu, maka pemilik kedai itu pun telah didorongnya sehingga jatuh menimpa geledek bambu. Untung ia tidak terjatuh ke dalam wajan yang berisi minyak yang mendidih, karena pemilik kedai itu memang sedang menggoreng sukun. Dengan tergesa-gesa kedua orang itu telah menyusul Gelagah Putih dan Raden Rangga. Ternyata tidak memerlukan waktu yang lama. Ketika mereka melihat Raden Rangga dan Gelagah Putih berjalan meninggalkan jalan padukuhan menuju ke sungai, maka seorang di antara kedua orang itu berkata, "Tentu anak-anak itu. Mereka berusaha mencari jalan yang sepi. Tetapi justru karena itu, mereka akan terjebak," desis yang lain. Dalam pada itu, di tempat lain, Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari telah mendekati sasaran sebagaimana disebut-sebut oleh orang Watu Gulung. Mereka mulai melihat beberapa pertanda yang membawa mereka semakin dekat dengan sasaran. Namun yang mereka inginkan adalah menemukan Raden Rangga dan Gelagah Putih lebih dahulu. Karena itu, maka perhatian pertama mereka justru tidak pada sasaran, apalagi mereka masih mempunyai waktu yang cukup, sebagaimana disepakati oleh para petugas dari Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Singasari. "Tetapi kemana kita akan mencari mereka?" desis Sabung Sari. "Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk untuk menemukan padepokan orang-orang Nagaraga yang baru," berkata Ki Jayaraga. "Jika mereka menemukan padepokannya yang lama, meskipun seandainya tinggal reruntuhan, maka kemungkinan untuk menemukan padepokan yang baru ini tentu ada," berkata Kiai Gringsing. "Bukankah keterangan yang pernah kita terima bahwa orang-orang Nagaraga telah bergeser karena seekor ular raksasa yang bergeser pula?" "Maksud Kiai, keduanya akan tertarik pada jejak itu dan kemudian mengikutinya?" bertanya Ki Jayaraga. "Ya. Tetapi ini hanya satu kemungkinan," jawab Kiai Gringsing. "Tetapi perpindahan itu sudah terjadi di waktu yang lama berselang," berkata Sabung Sari. "Apakah jejaknya masih ada?" Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Jawabnya, "Jejak itu mungkin telah terhapus. Jika masih ada, tentu sudah sulit dapat ditelusuri." Ki Jayaraga mengangguk-angguk pula. Namun ia pun berkata, "Seandainya jejak itu masih ada, di mana kira-kira kita dapat menemukannya? Ular naga itu telah menelusuri Kalilanang. Apakah kita ingin melihatnya?" "Waktu kita masih panjang," berkata Sabung Sari. "Kita akan mencobanya," berkata Kiai Gringsing. "Syukurlah jika masih kita temui betapapun tipisnya jejak ular naga itu. Kita akan dapat berharap bahwa kedua anak muda itu akan dapat melihatnya pula. Jika tidak, apa boleh buat? Mungkin kita dapat menelusuri Kalilanang, karena menurut keterangan yang kita dengar ular itu telah menelusuri Kalilanang. Hanya tidak jelas bagi kita, di mana ular naga itu mulai turun ke sungai dan di mana ular itu naik," berkata Sabung Sari. "Kita akan melihat. Satu-satunya jalan untuk mendekatkan pada kemungkinan bertemu dengan kedua orang anak muda itu," berkata Kiai Gringsing. Demikianlah, maka mereka bertiga telah menuju ke Kalilanang. Mereka menuruni tebing yang rendah dan kemudian berjalan menelusuri sungai itu. Mereka memang tidak segera menemukan jejak seekor ular naga. Memang berbeda dengan Raden Rangga dan Gelagah Putih yang mengikuti jejak itu justru dari lereng, sehingga mereka segera mengenal satu wujud yang meskipun samar namun jelas bagi mereka, bahwa yang mereka ikuti itu adalah jejak seekor ular naga. Untuk beberapa saat lamanya ketiga orang itu telah berjalan di sepanjang sungai. Dengan ketajaman penglihatan seorang pengembara, mereka berusaha menemukan sesuatu yang mungkin dapat mereka tarik kepada satu kesimpulan, bahwa ular naga itu memang telah menelusuri sungai itu. Dalam pada itu, ternyata bahwa perhitungan Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari benar, bahwa jika mereka berjalan terus sepanjang sungai itu, maka pada satu saat mereka akan bertemu dengan Raden Rangga dan Gelagah Putih yang ternyata juga menelusuri Kalilanang ke arah yang berlawanan. Namun pada saat yang demikian, ketika Raden Rangga dan Gelagah Putih menuruni tebing sungai, maka dua orang yang telah mengikutinya dan berniat buruk menjadi semakin dekat. Seorang di antara mereka berkata, "Kebetulan, keduanya telah memilih tempat yang paling baik untuk menyerahkan uangnya atau nyawanya sekaligus." Kawannya tersenyum. Katanya, "Ini adalah hadiah yang tidak pernah kita duga." Keduanya pun kemudian melangkah semakin cepat, sehingga jarak antara mereka dengan kedua orang anak muda itu pun menjadi semakin dekat.
Tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang yang mengikuti Raden Rangga dan Gelagah Putih itu memanggil. "Hei, anak-anak muda. Tunggulah sebentar. Aku ingin bertanya." Kedua anak muda itu berpaling. Dengan geram Raden Rangga berkata, "Orang-orang dungu. Kenapa mereka membunuh diri di sini?" "Tidak Raden," jawab Gelagah Putih. "Persoalannya tidak akan sejauh itu." Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, "Untunglah aku berjalan bersamamu." "Berhentilah," panggil salah seorang di antara mereka. "Kita berhenti," desis Raden Rangga. Gelagah Putih pun telah berhenti pula. Sementara Raden Rangga telah melangkah ke sebuah batu dan duduk di atasnya. Namun Gelagah Putih menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Raden Rangga menarik tongkat pringgadingnya yang terselip di punggung. "Untuk apa Raden?" bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Kenapa kau terlalu cemas?" Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, kedua orang itu sudah menjadi semakin dekat. Tetapi ia menjadi heran melihat sikap kedua anak muda itu. Keduanya sama sekali tidak menunjukkan kecemasan sama sekali. "Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi," berkata salah seorang di antara mereka. Yang lain mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja mereka tertegun ketika mereka melihat seorang di antara kedua anak muda itu bermain-main dengan pasir. Dengan tongkatnya Raden Rangga memang bermain dengan pasir. Ditusuk-tusukannya tongkatnya itu ke dalam pasir. Tongkat yang menurut wujudnya tidak lebih dari pringgading itu memang tidak banyak menarik perhatian. Tetapi dari pasir yang tertusuk-tusuk dengan tongkat itu telah mengepul asap, seperti asap air yang sedang mendidih. "Kau lihat," desis yang seorang di antara kedua orang itu. Kawannya termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Mungkin pengaruh air di sungai itu sendiri." "Tetapi nampaknya panas sekali," berkata orang yang pertama. "Kita akan membuktikannya," sahut yang lain. Keduanya pun kemudian melangkah semakin dekat. Gelagah Putih pun telah duduk pula di sebuah batu di sebelah Raden Rangga. Ia pun memperhatikan permainan Raden Rangga yang nampaknya mengasyikkan itu. Ketika kedua orang itu sudah berdiri beberapa langkah daripadanya, maka tiba-tiba saja seorang di antaranya bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini anak-anak muda?" "Bermain-main," jawab Raden Rangga tanpa berpaling. "Bermain-main apa?" bentak seorang yang lain. Raden Rangga tiba-tiba saja meloncat turun dari atas batu sambil berkata, "Lihat, di sini ada sumber panas." Sebelum kedua orang itu menyahut, Raden Rangga telah mengibaskan ujung tongkatnya. Tidak ke dalam air, tetapi ke atas pasir tepian, sehingga sejemput pasir telah menghambur ke arah kedua orang itu. Ketika pasir itu kemudian menyentuh tubuh kedua orang itu, maka mereka pun di luar sadarnya telah meloncat surut. Ternyata pasir lembut itu bagaikan pecahan bara yang mengenai tubuh mereka. "Panas sekali." "Gila," geram seorang di antara mereka. "Kau mencoba mempermainkan kami, heh?" "Tidak," jawab Raden Rangga. "Aku hanya ingin menunjukkan kepadamu bahwa di sini ada sumber panas. Pasir itu telah dipanasinya." "Tetapi kenapa kau hamburkan ke arah kami?" yang lain hampir berteriak. "Tidak apa-apa. Kami hanya ingin membuktikan bahwa pasir itu panas." "Kami tidak berbohong," jawab Raden Rangga. Kedua orang itu menjadi semakin marah. Karena itu, seorang di antara mereka tiba-tiba saja berkata, "Anak-anak muda, jangan bermain-main seperti itu. Perbuatanmu dapat mengganggu bahkan menyakiti orang lain." Raden Rangga mengangguk-angguk. Jawabnya, "Baiklah Kisanak. Kami tidak akan bermain-main lagi dengan pasir." "Nah, jika demikian, singkirkan tongkatmu itu," berkata seorang di antara kedua orang itu pula. "Kenapa? Bukankah tongkatku tidak mengganggumu?" jawab Raden Rangga. Namun agaknya yang seorang tidak sabar lagi. Karena itu maka katanya kasar, "Cukup dengan tingkah lakumu yang gila itu. Kami datang untuk minta uangmu. Itu saja." Raden Rangga berdiri tegak sambil memandang orang itu dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, "Aku memang mempunyai uang banyak."
Jika kau memerlukan, aku akan memberimu beberapa keping. Tetapi tidak pantas orang yang tubuhnya besar dan kekar seperti kau itu menjadi pengemis. Aku bukan pengemis, orang itu berteriak. Jadi apa? Bertanya Raden Rangga. Aku tidak memerlukan uang yang beberapa keping itu. Tetapi aku minta uangmu seluruhnya, seorang di antara mereka hampir berteriak. Karena kami bukan pengemis. Tetapi kami adalah perampok. Kami akan membunuh orang yang tidak mau menyerahkan uangnya dengan sukarela. Raden Rangga justru tersenyum. Katanya, kau memang nampak garang dengan caramu berbicara. Tetapi ketahuilah, bahwa aku tidak akan menyerahkan apa-apa. Kecuali jika kau mengaku menjadi pengemis dan aku akan menyerahkan uang menurut kehendakku sendiri. Gila, geram orang yang lain sambil menarik senjatanya. Sebuah parang pendek. Namun tajamnya bukan main, sehingga daun parang itu nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Sekali sentuh, lehermu akan putus, geram orang itu. Sementara itu yang lain pun telah menarik senjata yang serupa pula. Katanya, jangan memaksa kami memenggal leher kalian. Tetapi Raden Rangga justru tertawa. Katanya, kalian ini aneh-aneh saja. Pagi-pagi kalian sudah sempat bergurau. Aku tidak bergurau, bentak orang itu. Berikan semua uangmu. Ah, jangan begitu, Raden Rangga masih tertawa. Kedua orang itu menjadi marah. Tetapi ketika keduanya akan melangkah maju, Raden Rangga telah meletakkan ujung tongkatnya di atas pasir tepian. Katanya, kami dapat membakar kalian dengan pasir ini. Keduanya memang tertegun. Sejenak mereka berpandangan. Namun keduanya pun tiba-tiba telah berpencar. Seorang di antara mereka berkata, kami akan mendekati kalian dari dua arah. Raden Rangga tertawa semakin keras. Katanya, semakin bernafsu kalian atas uang kami, maka pasir ini akan menjadi semakin panas, sehingga akhirnya kalian benar-benar akan menjadi arang. Apalagi jika kami berdua sudah menjadi marah. Kami akan menangkap kalian dan membenamkan kalian di dalam pasir panas ini. Kedua orang itu memang terkejut mendengar kata-kata Raden Rangga. Namun selagi mereka ragu-ragu, Gelagah Putih berkata, sudahlah. Pergilah. Jangan lakukan cara seperti ini untuk mencari uang. Bukankah banyak cara dapat ditempuh? Cara yang baik dan wajar. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun yang seorang tiba-tiba telah membentak. Berikan uangmu. Belum lagi mulut orang itu terkatup, Raden Rangga telah melakukan sesuatu yang membuat bulu tengkuk kedua orang itu berdiri. Raden Rangga yang berdiri dengan tongkat di tangannya itu, tiba-tiba telah meloncat dan mengayunkan tongkat ke sebuah batu yang cukup besar. Dengan kekuatan ilmunya maka Raden Rangga telah memecahkan batu itu menjadi berkeping-keping. Kedua orang itu benar-benar terkejut melihat bagaimana tongkat anak muda itu mampu memecahkan batu. Apalagi sambil tertawa seakan-akan tanpa pemusatan nalar budi untuk mengerahkan ilmu yang ada padanya, anak muda itu berkata, nah, kepala siapa yang akan aku pecahkan lebih dahulu? Kalian tentu tahu bahwa batu itu tentu lebih keras dari kepalamu. Kedua orang itu memang menjadi gemetar, sementara anak muda yang membawa tongkat pringgading itu berkata, nah, kita akan mendapat bagian seorang satu. Aku memecahkan kepala orang yang agak pendek, kau boleh memilih yang lebih tinggi. Jangan, tiba-tiba orang yang lebih pendek dan menggenggam parang di tangannya itu menjadi gemetar. Jangan bunuh kami. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan memecahkan kepalamu. Jika karena itu kau akan mati, itu bukan salahku. Ampun, kami mohon ampun, orang yang berwajah garang itu tiba-tiba hampir menangis. Raden Rangga masih tertawa. Lalu katanya sambil mengangkat tongkatnya. Kau belum yakin bahwa aku dapat memecahkan kepalamu? Iya, iya. Aku yakin, jawab orang itu. Raden Rangga menurunkan tongkatnya sambil berkata, pergilah. Tetapi ingat, sekali lagi kami bertemu dengan kalian dan kalian masih melakukan langkah serupa, maka kami tidak akan mengampuni kalian. Kami benar-benar akan memecahkan kepala kalian. Kedua orang itu saling berpandangan. Mereka sudah terlanjur berdiri di tempat yang terpisah karena mereka akan menyerang anak-anak muda itu dari arah yang berbeda.
Namun kemudian keduanya telah beringsut menjauh. Kami mohon maaf, berkata yang seorang. Jangan hanya di bibir. Aku akan tetap berkeliaran di daerah ini, berkata Raden Rangga. Tidak. Tidak hanya di bibir. Kami benar-benar tidak melakukan lagi, berkata kedua orang itu hampir bersamaan. Pergilah, desis Raden Rangga. Kedua orang itu pun telah menyarungkan parang mereka. Dengan kaki yang agak gemetar keduanya melangkah meninggalkan anak-anak muda itu. Rasa-rasanya pasir tepian itu telah memberati kaki mereka, sehingga langkah mereka pun menjadi terasa sangat berat. Beberapa langkah dari kedua anak muda itu, orang yang lebih tinggi itu berkata, ternyata kita telah bertemu dengan penunggu sungai ini. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, marilah, kita melupakan mimpi buruk ini. Melupakan, bertanya yang seorang. Apakah kita akan menganggap bahwa yang terjadi ini hanya sebagai mimpi yang dapat kita lupakan begitu saja? Sementara itu kita terikat pada janji, bahwa kita akan menghentikan perbuatan kita ini? Kawannya termangu-mangu. Namun ia pun berdesis sambil berpaling. Apakah kita akan menepati janji? Yang seorang pun berpaling. Mereka masih melihat kedua anak muda itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata, apakah kita masih mempunyai kesempatan untuk melanggar janji kita? Kawannya hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Namun keduanya berjalan semakin lama semakin jauh menelusuri sungai itu, ke arah yang berlawanan dengan yang kemudian ditempuh oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih. Untuk beberapa saat Raden Rangga dan Gelagah Putih masih berada di tempat itu. Namun ketika kedua orang yang ingin merampas uangnya itu sudah berjalan semakin jauh, maka Raden Rangga pun berkata, orang-orang yang demikianlah yang mudah dihasut untuk tujuan yang tidak jelas. Ya, jawab Gelagah Putih. Namun setidak-tidaknya Raden telah berhasil menakut-nakuti orang itu. Raden Rangga tertawa. Katanya, kau sangka bahwa mereka akan benar-benar takut? Ketika mereka tidak melihat kita lagi, maka mereka akan segera mengulangi perbuatannya. Mudah-mudahan tidak, jawab Gelagah Putih. Raden Rangga tersenyum. Namun kemudian katanya, marilah. Kita akan meneruskan perjalanan. Kita akan menelusuri sungai ini. Kita tahu bahwa kita memerlukan waktu yang panjang, karena sungai ini pun agaknya cukup panjang dan akan turun ke Bengawan. Gelagah Putih hanya mengangguk saja. Namun keduanya pun kemudian telah berjalan menelusuri sungai itu seperti yang telah dilakukannya. Sementara itu dari arah yang lain, Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari juga menelusuri sungai yang itu juga, ke arah yang berlawanan. Namun jarak itu masih terlalu jauh, sehingga mereka masih memerlukan waktu yang panjang untuk bertemu, seandainya mereka tetap dengan rencana mereka menelusuri sungai itu. Namun lambat laun, Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari melihat sesuatu yang menarik di sungai itu. Mereka melihat bebatuan yang nampaknya diatur dalam baris yang menjelujur di pinggir sungai itu. Satu kemungkinan, berkata Kiai Gringsing yang melihat Ki Jayaraga dan Sabung Sari juga sedang memperhatikan bebatuan itu. Ki Jayaraga dan Sabung Sari mengangguk-angguk. Namun mereka tidak segera dapat memastikan bahwa yang mereka lihat itu adalah jejak seekor ular. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing, maka mereka akan menelusuri sungai itu sampai ke tempat yang agak jauh. Mereka tinggal memperhitungkan waktu. Namun mereka masih mempunyai waktu lebih dari sepekan. Karena itu, maka ketiganya masih berjalan terus menelusuri sungai itu. Jika malam turun, maka ketiganya telah naik tebing yang rendah dan mencari tempat yang paling baik untuk bermalam. Di saat matahari terbit, mereka melanjutkan perjalanan mereka mengikuti jalur sungai itu menentang arus. Mereka berjalan perlahan-lahan sambil memperhatikan keadaan di sekitar mereka. Selain tanda-tanda yang mereka ikuti, maka mereka pun berusaha untuk menemukan, jika mungkin ada pertanda-pertanda lain. Dari arah yang berlawanan, Raden Rangga dan Gelagah Putih juga berjalan tidak terlalu cepat. Mereka memang merasa tidak tergesa-gesa, karena mereka tidak terikat oleh waktu. Karena itu mereka sempat memperhatikan keadaan dengan teliti. Tetapi kecuali itu, kadang-kadang keduanya pun sempat mempergunakan keadaan alam serta benda-benda yang mereka jumpai untuk mematangkan ilmu mereka. Lebih-lebih Gelagah Putih.
Namun ternyata keduanya tidak dapat melakukannya tanpa gangguan. Jika sebelumnya mereka diikuti oleh dua orang yang ternyata dapat dihalau tanpa melakukan kekerasan apapun, maka ternyata mereka telah bertemu dengan orang-orang yang mempunyai sikap yang berbeda. Raden Rangga dan Gelagah Putih juga menyadari bahwa orang-orang itu telah mengikutinya sejak kedua anak muda itu keluar dari lingkungan gerumbul-gerumbul perdu tempat mereka bermalam. Semula mereka memang mengira bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak lebih dari orang-orang yang pernah mereka halau. Karena itu, maka keduanya tidak begitu menghiraukannya. Keduanya dengan tenangnya telah mandi di sungai yang mereka telusuri. Ternyata orang-orang yang mengikutinya itu menunggu mereka di atas tebing, meskipun agak jauh. Tetapi kedua anak muda itu sadar bahwa orang-orang itu telah menunggu mereka. Gelagah Putih, berkata Raden Rangga. Nampaknya orang-orang ini agak lain dengan kedua orang yang telah mencegat kita itu. Ya, jawab Gelagah Putih. Mereka bukan orang-orang yang berlaku semena-mena dengan kasarnya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kedua orang itu bukannya orang yang tidak berbahaya bagi kita. Raden Rangga mengangguk-angguk. Desisnya. Marilah. Kita harus bersiap. Keduanya pun kemudian telah mengenakan pakaian mereka. Mereka pun telah mengenakan ikat kepala mereka pula. Sehingga kedua anak muda itu pun telah benar-benar selesai dengan membenahi pakaian mereka. Setelah keduanya benar-benar siap, maka keduanya telah melangkah meneruskan perjalanan mereka menyusuri sungai itu. Demikian keduanya berada dekat di bawah orang-orang yang berada di tebing itu, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih melihat orang-orang itu mulai bergerak menuruni tebing. 3 orang, desis Raden Rangga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya ketiganya memang agak lain dengan orang-orang yang kasar itu. Jauh berlainan, berkata Raden Rangga. Ternyata dugaan kedua anak muda itu benar. Salah seorang dari ketiga orang itu berkata, berhentilah anak muda. Raden Rangga dan Gelagah Putih pun berhenti. Sementara itu ketiga orang itu pun telah berdiri di tepian. Apakah yang kalian cari di sini anak muda? Bertanya yang tertua di antara mereka. Raden Ranggalah yang kemudian berdiri di depan sambil menjawab. Tidak ada yang kami cari di sini, Kisanak. Kami hanya berjalan saja menelusuri sungai ini. Hanya satu kebiasaan. Orang itu tersenyum. Katanya, satu kebiasaan yang menarik. Sejak kapan kalian mengikuti kebiasaan ini? Sejak kecil, jawab Raden Rangga. Kami mempunyai kebiasaan menjalani laku. Menelusuri sungai sejauh dapat kami jangkau. Siang dan jika mungkin malam. Jika kami merasa letih, maka kami pun mencari tempat untuk sekedar tidur. Apakah yang ingin kau capai dengan laku itu? Bertanya yang tertua di antara ketiga orang itu. Kami ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup kami, jawab Raden Rangga. Benar begitu? Bertanya orang itu. Kisanak ragu-ragu? Bertanya Raden Rangga. Ya. Kami menjadi ragu-ragu. Agaknya kalian bukan anak-anak muda yang senang menikmati ketenangan dan kedamaian. Gejolak hati kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak muda yang memandang hidup dengan gelora yang gemuruh, sahut orang itu. Apakah nampaknya seperti itu? Bertanya Raden Rangga. Ya. Dan kalian tentu anak-anak muda yang menjalani laku untuk mematangkan ilmu. Bukan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian, berkata orang itu pula. Ilmu yang ada pada kami adalah ilmu yang berkadar sangat rendah. Mungkin kami ingin mematangkannya. Tetapi bagaimanapun juga, nilainya tidak akan memberikan banyak arti, jawab Raden Rangga pula. Ketiga orang itu nampaknya sangat tertarik kepada kedua orang anak muda itu. Bahkan seorang di antara mereka bertanya, siapakah nama kalian anak-anak muda? Raden Rangga mengerutkan keningnya. Tetapi seperti biasanya ia menyebut sebuah nama asal saja diucapkan. Namaku Ida dan itu kakak sepupuku, namanya Pinta. Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun kemudian tersenyum. Seorang di antara mereka bertanya, apakah nama itu benar-benar nama kalian? Raden Rangga memandang ketiga orang itu dengan heran. Bahkan ia pun bertanya, apakah kami sudah berbohong? Aku tidak tahu, apakah gunanya untuk tidak menyebut nama yang sebenarnya.
Baiklah, berkata yang tertua di antara mereka. Biarlah kami memanggil kalian dengan nama Wida dan Pinta. Nama yang baik menurut pendapatku. Tentu, jawab Raden Rangga. Ayahku memberiku nama yang baik. Namun tiba-tiba Raden Rangga itu pun bertanya. Kisanak, kami sudah menyebut nama kami. Perkenankanlah kami bertanya, siapa nama kalian bertiga? Baiklah anak-anak muda. Kami tidak akan merahasiakan nama kami. Mungkin kalian sudah mendengarnya, tetapi mungkin juga belum. Namaku adalah Kiai Damar Murti dari perguruan Sapu Angin. Sedang kedua kawanku ini adalah Putut Wiantu dan Putut Pideksa. Keduanya adalah adik seperguruanku. Nah, kau percaya atau tidak anak-anak muda? Aku percaya, jawab Raden Rangga. Menurut dugaan kami, Kisanak bertiga memang orang-orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Ternyata Kisanak bertiga adalah orang-orang dari sebuah perguruan yang namanya sangat terkenal. Nah, anak-anak, berkata Kiai Damar Murti kemudian. Kami sama sekali tidak akan mengganggu kalian. Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Terima kasih Kisanak. Kami tidak akan berbuat apa-apa selain menelusuri sungai ini, jawab Raden Rangga. Teruskanlah, berkata Kiai Damar Murti. Namun aku hanya ingin bertanya serba sedikit. Bertanya tentang apa, desis Raden Rangga. Apakah kalian melihat atau bertemu, atau kebetulan berpapasan dengan 3 orang yang datang dari arah barat? Seorang masih muda dan 2 orang yang lain sudah terlalu tua untuk sebuah pengembaraan, bertanya Kiai Damar Murti. 3 orang? Seperti kalian, Kiai, bertanya Raden Rangga pula. Ya, bertiga. Tetapi sudah aku katakan. Yang seorang masih muda, tetapi yang 2 orang sudah terlalu tua, jawab Kiai Damar Murti. Atau barangkali kalian pernah mendengar seorang anak muda yang mampu membunuh dengan sorot matanya? Agung Sedayu, desis Raden Rangga dan gelagah putih di dalam hatinya. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu menyangka bahwa Agung Sedayu telah menyusulnya. Kedua orang tua itu tentu Ki Jairaga dan Kiai Gringsing. Tetapi kedua orang anak itu tidak mengatakannya. Bahkan Raden Rangga masih juga bertanya. Apakah aku tidak salah mendengar bahwa seseorang dapat membunuh dengan sorot matanya? Tidak anak muda, jawab Kiai Damar Murti. Menurut pendengaran kami, maka sebenarnya telah terjadi bahwa seorang di antara mereka telah membunuh dengan sorot matanya. Bukan main, desis jawab gelagah putih. Dari perguruan manakah ketiga orang itu datang? Tidak diketahui, jawab Kiai Damar Murti. Namun agaknya mereka datang dari Mataram, atau barangkali prajurit petugas sandi dari Mataram. Apakah prajurit dari Mataram atau barangkali petugas sandinya terdiri dari orang-orang tua, bertanya gelagah putih. Tentu tidak semuanya, jawab Kiai Damar Murti. Tentu ada yang muda. Di antara 3 orang itu, seorang adalah masih cukup muda. Sayang Kiai, berkata Raden Rangga. Kami tidak menjumpainya. Tetapi di manakah kira-kira mereka berada menurut pendengaran Kiai? Apakah kau tertarik juga, bertanya Kiai Damar Murti. Bahwa dengan sorot matanya seseorang mampu membunuh lawannya adalah sangat menarik, jawab Raden Rangga. Baiklah anak-anak muda, berkata Kiai Damar Murti. Jika kau juga ingin mencarinya, cobalah kau cari orang-orang itu. Jika kau berhasil menemukannya sebelum kami, tolong, beritahukan kepada kami. Tetapi di mana kami harus memberitahukan kepada kalian, bertanya Raden Rangga. Kami berada di sekitar tempat ini. Aku tidak tahu apakah perhitunganku tepat, bahwa ketiganya akan lewat di sekitar tempat ini, berkata Kiai Damar Murti. Sebelumnya, di manakah kalian ketahui ketiga orang itu, bertanya gelagah putih. Mereka berada di padukuhan di sebelah barat. Tetapi mereka akan menempuh perjalanan ke timur. Aku tidak tahu, perjalanan ke timur itu ke arah di sebelah mana, jawab Kiai Damar Murti. Baiklah Kiai, jawab Raden Rangga. Aku akan mencarinya. Tetapi jika aku menemukan mereka, aku tidak akan mencari Kiai. Apalagi jika Kiai pergi dari tempat ini. Aku akan berada di sekitar tempat ini, berkata Kiai Damar Murti. Kau dapat mencariku di hutan perdu di sebelah Pategalan itu. Atau di sekitarnya. Tetapi Raden Rangga tetap menggeleng. Katanya, aku tidak akan mencarimu Kiai.
Silahkan Kiai mencari aku dan menanyakan kepadaku, apakah aku sudah bertemu dengan ketiga orang itu. Kiai Damarmurti tertawa. Katanya, kau memang menarik anak muda. Sikapmu agak kurang sopan, tetapi menyenangkan. Namun demikian, jangan membantah. Cari aku, agar aku tidak mencarimu. Jika aku mencarimu, persoalannya akan menjadi lain. Itulah yang aku ingini, jawab Raden Rangga. Persoalan yang menjadi lain itu akan sangat menarik. Ah, jangan begitu anak-anak muda. Kau tentu tahu artinya. Sementara itu kau mengaku bahwa ilmumu baru pada tataran pertama dan tidak seberapa, berkata Kiai Damarmurti. Bahkan seandainya kau mengaku mempunyai ilmu yang tinggi sekalipun, maka kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Terserahlah, berkata Raden Rangga. Atau jika kau ingin, kita cari bersama-sama. Tidak anak muda. Aku minta kau mencarinya dan mengatakan kepadaku di mana mereka berada. Atau ajak mereka menemui aku. Sebut perguruan sapu angin. Maka mereka tentu akan datang, berkata Kiai Damarmurti. Tetapi Raden Rangga tetap pada pendiriannya. Katanya, maaf Kiai. Aku tetap berkeberatan. Kiai Damarmurti tertawa pula. Katanya, bagus. Kau akan menyesal kelak, jika aku yang mencarimu. Raden Rangga pun tertawa. Sementara Gelagah Putih berkata, Kiai, jangan menakuti anak-anak seperti itu. Kau memang lucu anak-anak manis, desis Kiai Damarmurti. Baiklah. Aku akan pergi saja. Aku menunggumu. Raden Rangga dan Gelagah Putih tertawa kecil. Sementara Kiai Damarmurti juga tertawa. Tetapi Putut Wiyantu dan Putut Pideksa hampir saja tidak dapat menahan dirinya. Hampir saja mereka meloncat menerkam seandainya mereka tidak melihat sikap Kiai Damarmurti. Demikianlah, maka Kiai Damarmurti dan kedua orang adik seperguruannya itu pun kemudian telah meninggalkan kedua orang anak muda itu. Sekali-sekali Kiai Damarmurti masih berpaling dan melambaikan tangannya kepada kedua orang anak muda itu. Gila, geram Raden Rangga kemudian. Kedua orang putut itu hampir saja kehilangan kesabaran. Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Tetapi Kiai Damarmurti itu nampaknya menyenangkan juga untuk diajak bermain-main. Tetapi dari mana mereka mengetahui bahwa ketiga orang itu ada di sini, desis Raden Rangga. Entahlah. Barangkali ada juga baiknya kita mencarinya, berkata Gelagah Putih. Tetapi kita tidak akan meninggalkan jejak ular naga itu, karena tugas kita adalah menemukan padepokan dari perguruan naga-raga. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, marilah. Kita akan berjalan terus. Kita tidak akan menghiraukan ketiga orang dari sapu angin itu. Mungkin pada suatu saat mereka memang akan mencari kita. Tetapi agaknya itu akan lebih baik daripada kita yang mencari mereka. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu telah meneruskan perjalanan mereka menelusuri sungai yang mereka duga merupakan jejak ular naga yang berpindah dari lereng gunung menuju ke tempat yang masih harus dicari. Tetapi seperti yang seharusnya terjadi, karena dua kelompok yang menelusuri sungai itu dari dua arah yang berbeda, maka pada satu saat mereka memang akan bertemu. Kedua belah pihak memang sama-sama melihat dari kejauhan orang-orang yang berjalan berlawanan. Dengan ketajaman penglihatan mereka, maka mereka pun segera mengetahui dengan siapa mereka berpapasan. Namun hampir berbareng Raden Rangga dan Gelagah Putih berdesis. Ternyata yang datang Sabung Sari. Bukan Kakang Agung Sedayu. Gelagah Putih memang merasa agak kecewa. Dengan nada rendah ia berkata, kenapa bukan Kakang Agung Sedayu saja yang menyusul kita kemari? Sama saja, berkata Raden Rangga. Ternyata yang dikatakan telah membunuh dengan sorot matanya adalah Sabung Sari. Demikianlah, akhirnya keduanya pun menjadi saling mendekati. Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari pun merasa gembira, bahwa akhirnya mereka dapat bertemu juga dengan Raden Rangga dan Gelagah Putih. Ketika mereka menjadi dekat, maka kegembiraan itu pun tertuang pada sikap masing-masing. Dengan serta-merta Raden Rangga berkata, kalian membawa pesan ayahanda bahwa kami sudah terlalu lama meninggalkan Mataram? Tidak, jawab Kiai Gringsing. Nanti sajalah kita berbicara. Marilah, duduk dahulu Raden.
Mereka pun kemudian duduk di tepian. Dengan ragu-ragu Kiai Gringsing bertanya, apakah yang Raden dapatkan di sungai ini? Seperti yang Kiai dapatkan, jawab Raden Rangga. Bukankah Kiai menelusuri jejak seekor ular? Namun ke arah yang berlawanan dengan jalur yang aku ambil bersama Gelagah Putih. Adalah satu kebetulan, bahwa dengan demikian kita dapat bertemu. Jika kita menuju ke arah yang sama, mungkin kita tidak akan dapat bertemu. Raden, berkata Kiai Gringsing kemudian. Dari mana Raden mulai menelusuri jejak itu? Dari lereng gunung, Kiai, jawab Raden Rangga. Seorang tua mengatakan, bahwa seekor ular naga pernah berpindah tempat. Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari mengangguk-angguk. Yang dikatakan oleh Raden Rangga itu memang mirip dengan keterangan yang pernah didengar dari orang-orang yang telah ditemuinya terdahulu. Apalagi ketika Raden Rangga dan Gelagah Putih kemudian menceritakan tentang bekas sebuah padepokan yang besar yang telah kosong dan tidak dihuni lagi. Padepokan dari perguruan Nagaraga, berkata Kiai Gringsing. Ya, sahut Raden Rangga. Kami menemukan ciri-ciri perguruan Nagaraga pada tiang-tiangnya yang masih kokoh. Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Kiai Gringsing berkata, jika demikian, kita akan menelusuri sungai ini ke arah sebagaimana kalian lakukan. Kita akan segera bertemu dengan sekelompok prajurit Mataram di bawah pimpinan Pangeran Singasari. Pamanda Singasari, desis Raden Rangga. Kenapa ayahanda memerintahkan Pamanda Singasari? Aku tidak tahu Nger, jawab Kiai Gringsing. Mungkin menurut ayahanda, Pangeran Singasari adalah orang yang paling tepat untuk tugas ini. Tidak, jawab Raden Rangga. Bukan Paman Singasari. Namun bagaimanapun juga, ayahanda Raden sudah memerintahkan Pamanda Singasari. Raden tidak dapat menentang perintah itu, berkata Kiai Gringsing. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang ke kejauhan ia berdesis. Ya. Ayahanda sudah memerintahkannya. Karena itu Raden, berkata Kiai Gringsing. Kita tinggal menjalaninya. Menurut ayahanda Raden, perguruan Nagaraga memang wajib dihukum, karena telah berani berusaha untuk menyingkirkan ayahanda Raden. Dan Paman Singasari akan melakukannya dengan mantap, berkata Raden Rangga. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Anak ini memang aneh. Raden Rangga sendiri sering terlibat dalam pembunuhan meskipun sebagian besar ia bermaksud baik. Tetapi ia menilai pamandanya Pangeran Singasari agak kurang baik karena kekerasannya. Namun sekali lagi Ki Jayaraga mengulangi keterangan Kiai Gringsing. Kita tinggal menjalani perintah ayahanda Raden. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Gelagah Putih berkata, Kiai, selain tugas yang Kiai emban bersama di bawah pimpinan Pangeran Singasari, apakah ada hubungannya dengan kami berdua? Kami mencari kalian berdua agar tugas kita dapat bergabung. Bukankah tugas kalian sekedar mencari keterangan, sementara kami yang menyusul kemudian mendapat perintah bertindak lebih jauh dari itu, jawab Kiai Gringsing. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Namun, tiba-tiba saja Raden Rangga teringat pesan orang-orang sapu angin. Karena itu hampir di luar sadarnya ia berkata, Kiai, apakah Kiai mengenal orang-orang sapu angin? Kenapa dengan orang-orang sapu angin, bertanya Kiai Gringsing. Kami bertemu dengan orang-orang sapu angin, jawab Raden Rangga. Mereka mencari 3 orang yang datang dari arah barat dan menuju ke timur. Seorang di antaranya dapat membunuh dengan sorot matanya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Jayaraga bertanya, apakah orang itu menyebut namanya? Ya, jawab Raden Rangga. Menurut pengakuannya, seorang yang tertua di antara mereka bernama Kiai Damar Murti. 2 orang lainnya adik seperguruannya, Putut Wiyantu dan Putut Pideksa. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, ternyata mereka masih menganggap persoalannya belum selesai. Jika mereka guru dari orang-orang sapu angin yang pernah aku temui, maka mereka harus belajar dari murid-murid mereka itu, bagaimana menanggapi keadaan. Mereka berpesan kepada kami, agar jika kami bertemu dengan 3 orang yang dimaksud, kami supaya memberitahukan kepada mereka, berkata Raden Rangga. Jadi Raden akan mencari mereka lagi, bertanya Sabung Sari. Tidak, jawab Raden Rangga. Sejak semula aku sudah menyatakan berkeberatan.
Meskipun mereka agak mengancam. Mengancam bagaimana? Bertanya Sabung Sari. Kami harus mencari mereka. Jika tidak, maka mereka akan mencari kami. Jika terjadi demikian, maka persoalannya akan berbeda. Katanya, kami akan mengalami kesulitan-kesulitan, berkata Raden Rangga. Bagaimana sikap Raden? Bertanya Sabung Sari. Aku tidak menghiraukannya, jawab Raden Rangga. Jika mereka akan mencari aku, biarlah mereka mencari. Apapun yang akan mereka lakukan, aku sama sekali tidak berkeberatan. Bagus, jawab Sabung Sari. Kita justru akan menunggu. Mudah-mudahan mereka benar-benar akan mencari kita. Tetapi sampai kapan kita akan menunggu, berkata Kiai Gringsing. Kita akan kembali menyusuri sungai ini menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Terserahlah orang-orang sapu angin itu akan berbuat apa saja. Sebenarnya aku memang ingin menunggu, berkata Raden Rangga. Tetapi jika persoalannya adalah pada waktu, maka aku akan mengikuti saja mana yang baik kita lakukan. Kita akan kembali, berkata Ki Jayaraga. Jika ketiga orang itu memang akan menyusul kita, biar sajalah mereka lakukan. Kita tidak akan berkeberatan. Yang lain pun mengangguk-angguk. Mereka sepakat untuk menempuh perjalanan kembali. Demikianlah. Maka mereka berlima pun telah meneruskan perjalanan, yang bagi Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari adalah jalan kembali. Mereka masih menyusuri sungai itu sampai pada satu saat nanti, mereka akan naik dan menuju ke tempat yang sudah disepakati oleh para prajurit Mataram di bawah pimpinan Pangeran Singasari. Untuk itu mereka harus mengenali isyarat yang sudah mereka bicarakan di Mataram. Namun bagi Raden Rangga dan Gelagah Putih, maka mereka akan naik sejalan dengan jejak ular naga yang mereka ikuti. Jika benar perhitungan mereka, sebagaimana dikatakan oleh orang tua yang mencari ikan itu, bahwa sekelompok orang yang mengikuti jejak ular naga itu adalah orang-orang perguruan Nagaraga, mereka tentu akan membuat padepokan baru di sekitar tempat ular naga itu bersarang. Mereka memang menganggap ular naga itu mempunyai pengaruh atas perguruan mereka, berkata Kiai Gringsing. Karena itu, kita ikuti saja jejaknya, berkata Raden Rangga. Kiai Gringsing tidak membantah. Baru jika kemudian ternyata arah jejak itu berlawanan atau berbeda dengan isyarat yang pernah mereka terima sebelumnya di Mataram, maka barulah mereka akan mempersoalkannya. Namun ternyata bahwa langkah mereka terganggu oleh kehadiran orang-orang yang tidak mereka kehendaki. Ketajaman panggraita kelima orang itu telah memaksa mereka memperhatikan keadaan di sekitar tempat mereka menelusuri sungai itu. Ternyata bahwa mereka telah melihat meskipun masih samar, beberapa orang yang mengikuti mereka dari atas tebing sungai yang rendah. Tetapi Raden Rangga dan Gelagah Putih segera meyakini bahwa mereka tentu orang-orang sapu angin. Karena itu, maka Raden Rangga pun berdesis. Agaknya mereka adalah orang-orang yang aku katakan. Jika benar mereka orang sapu angin, sebut nama Kuida dan Gelagah Putih dengan nama pinta. Sabung Sari tertawa. Katanya, kenapa kalian tidak menyebut nama kalian yang sebenarnya saja? Sedikit bermain-main, jawab Raden Rangga. Tetapi apakah mereka juga telah menyebut diri mereka yang sebenarnya? Bertanya Sabung Sari. Agaknya begitu. Gelagah Putihlah yang menjawab. Ternyata mereka berpesan untuk menyebut perguruan sapu angin. Karena itu setidak-tidaknya perguruan mereka adalah benar-benar perguruan sapu angin, seandainya nama mereka bukan yang sebenarnya. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, mungkin benar. Karena ada juga satu kebiasaan untuk dengan bangga menyebut dirinya sendiri selengkapnya. Bukan hanya namanya, tetapi juga nama ayahnya, kakeknya dan para leluhurnya. Begitu? Raden Rangga menjadi heran. Memang ada kebiasaan yang begitu, berkata Kiai Gringsing. Seseorang kadang-kadang kurang yakin akan kebesaran dirinya sendiri, sehingga ia memerlukan tumpuan kebesaran masa lampau dari keluarganya. Misalnya Raden dapat saja mengatakan, aku adalah Raden Rangga, putra Panembahan Senapati, cucu dari Ki Ageng Pemanahan, keturunan Kiai Ageng Sela yang mampu menangkap petir. Pest, desis Raden Rangga. Nanti orang itu mendengar. Sudah aku katakan, bahwa aku bernama Wida, keturunan petani penggarap sawah milik orang lain karena tidak mempunyai sawah sendiri, cucu seorang penggembala kambing yang pandai bermain seruling dan tongkat pringgading.
Kelima orang itu tiba-tiba saja tertawa. Ternyata bahwa suara tertawa Gelagah Putih dan Sabung Sari agak terlalu keras, sehingga telah menarik perhatian. Hampir bersamaan orang-orang yang berada di atas tebing itu telah menjengukkan kepala mereka. Namun pada saat yang bersamaan, Kiai Gringsing telah memandang ke arah mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi bersembunyi. "Marilah Kisanak," berkata Kiai Gringsing. "Kami telah menemukan dua orang anak muda yang agaknya mempunyai bakat bercerita tentang lelucon." Ketiga orang itu tidak dapat mengendap lagi. Karena itu, maka mereka pun kemudian justru telah berdiri di atas tebing. Seperti yang diduga oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih, maka mereka bertiga adalah memang orang-orang sapu angin. Karena itu maka Raden Rangga pun berkata, "Nah, itulah kalian. Jika demikian, maka bukankah aku tidak usah mencari kalian? Kau memang tidak sedang mencariku anak-anak muda. Kau telah berjalan bersama-sama dengan tiga orang yang agaknya tengah aku cari," jawab Kiai Damar Murti. "Oh, begitu? Jadi benar yang aku katakan, bahwa aku memang tidak akan mencarimu dan memberitahukan kepadamu tentang ketiga orang yang kau maksudkan. Tetapi aku pun belum yakin, bahwa ketiga orang yang kau cari itu adalah ketiga orang ini," jawab Raden Rangga. "Tetapi anak-anak muda, kau jangan menyesal. Akulah yang sudah menemukanmu, bukan kau yang telah mencari aku. Karena itu, maka kalian telah terlibat dalam satu persoalan dengan kami," berkata Kiai Damar Murti. Tetapi jawaban Raden Rangga ternyata tidak diduga oleh orang itu. "Bukankah sudah aku katakan, itulah yang aku ingini. Nah, kalian mau apa?" "Setan," geram Putut Pideksa. "Sejak semula aku sudah ingin meremas mulutnya." Raden Rangga mengerutkan keningnya. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya. Namun sebelum ia menjawab, Kiai Gringsinglah yang bertanya. "Kisanak, apakah kalian memang sedang mencari kami?" "Ya Kisanak. Kami memang sedang mencari tiga orang pengembara yang datang dari barat. Mungkin dari Mataram atau daerah di sekitarnya," jawab Kiai Damar Murti. "Nah, apakah kalian orang-orang yang memang sedang kami cari atau bukan? Mungkin Kisanak mempunyai tanda-tanda yang memberikan ciri yang lebih jelas daripada yang hanya sekedar tiga orang," bertanya Kiai Gringsing. "Ya Kisanak. Dari ketiga orang itu, disebut bahwa dua orang di antaranya sudah terlalu tua untuk satu pengembaraan, sedang yang seorang memang masih cukup muda," jawab Kiai Damar Murti. "Namun yang lebih penting Kisanak, apakah kalian memang pernah bertemu dengan orang-orang dari perguruan sapu angin?" "Ya," jawab Sabung Sari dengan serta-merta. "Kami telah bertemu dengan murid-murid dari perguruan sapu angin." "Nah, jika demikian maka dugaan kami tentang kalian bertiga benar," jawab Kiai Damar Murti. "Kami memang ingin berbicara serba sedikit dengan kalian dalam hubungannya dengan murid-murid dari perguruan sapu angin. Tetapi sebelumnya kami mempunyai sedikit persoalan dengan kedua anak muda itu. Kami akan menyelesaikannya lebih dahulu." "Urusan apa?" bertanya Kiai Gringsing. "Mereka telah menolak perintah kami," jawab Kiai Damar Murti. "Tetapi siapakah kedua anak muda itu?" tiba-tiba Ki Jairaga bertanya. "Apakah keduanya juga murid-murid dari perguruan sapu angin?" "Bukan," jawab Kiai Damar Murti. "Kami bertemu mereka di alur sungai ini." "Lalu, kenapa tiba-tiba saja timbul persoalan di antara kalian?" bertanya Ki Jairaga pula. "Anak-anak itu sudah menghina kuasa perguruan sapu angin. Mereka telah dengan sengaja menolak perintah kami," jawab Kiai Damar Murti. "Aneh sekali," jawab Ki Jairaga. "Mereka bukan anak-anak sapu angin. Kenapa mereka harus tunduk pada perintahmu, orang-orang sapu angin? Apakah hakmu menuntut kepada anak-anak itu agar mereka patuh kepadamu?" Wajah Kiai Damar Murti menjadi merah. Dengan nada tinggi ia bertanya. "Apakah anak-anak itu anak-anak kalian?" "Bukan," jawab Ki Jairaga. "Itulah sebabnya kami tidak merasa berhak memerintah mereka." "Kalian memang bukan orang-orang sapu angin," geram Kiai Damar Murti. "Bagi orang-orang sapu angin, pantang untuk ditolak perintahnya yang diberikan kepada siapapun juga." "Juga kepada kami," bertanya Ki Jairaga. "Jika kami sudah mengucapkan perintah, maka kalian pun harus melakukannya. Tetapi kami mempunyai perhitungan untuk mengucapkan perintah itu. Termasuk kepada kedua orang anak-anak muda yang tidak sopan itu," jawab Kiai Damar Murti. "Lalu,
Semula aku memang tertarik kepada sikapnya yang agak kurang sopan namun berterus terang. Tetapi lama-lama aku pun menjadi muak. Mungkin aku bersikap terlalu baik, sehingga disangkanya bahwa aku hanya dapat bermain-main. Sudahlah, berkata Kiai Gringsing. Jika kalian berkepentingan dengan kami, kita dapat berbicara dengan baik. Kita dapat mencari tempat yang teduh. Kita dapat berbicara dengan baik sebagaimana orang-orang tua berbicara. Baiklah, berkata Kiai Damarmurti. Aku akan berbicara dengan Kisanak. Tetapi biarlah kedua adikku ini sedikit memberi pelajaran kepada kedua anak muda itu, sampai mereka merasa jera dan minta ampun. Kecuali jika sejak sekarang mereka minta ampun. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Mungkin ia akan dapat memaksa Gelagah Putih untuk minta maaf, salah atau tidak salah, namun tentu tidak kepada Raden Rangga. Dalam pada itu, Kiai Damarmurti itu pun telah membentak pula. Cepat, minta maaf. Sebelum adik-adikku itu bertindak. Senang sekali, tiba-tiba Raden Rangga meloncat ke tepian berpasir yang luas. Di sini tempatnya cukup luas untuk bermain-main. Anak itu, desis Kiai Gringsing. Ketika ia memandang Ki Jayaraga maka dilihatnya orang tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Kakang Pinta, panggil Raden Rangga yang ternyata tidak melupakan nama yang diberikan kepada Gelagah Putih. Kita dapat dua orang kawan bermain-main. Marilah, ambil seorang. Aku seorang. Mereka akan mengajari kita untuk sedikit bersopan santun. Itu tidak mungkin. Kiai Gringsing hampir berteriak. Kalian baru bertemu sekarang ini. Tidak ada persoalan yang penting terjadi di antara kalian. Kenapa kalian akan berkelahi? Bukankah itu satu perbuatan yang gila-gilaan? Jangan kebingungan begitu Kisanak, sahut Kiai Damarmurti. Sudah aku katakan. Aku tidak mau dihina oleh anak-anak itu. Aku hanya akan memberikan sedikit pelajaran kepada mereka agar mereka tidak menjadi semakin besar kepala. Kau tidak berhak memerintah mereka, geram Kiai Gringsing. Jangan ikut campur, desis Kiai Damarmurti. Sementara adik-adikku memberikan pelajaran kepada kedua anak itu, kita dapat berbicara tentang kepentingan kita sendiri. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya orang yang ingin menghukum kedua anak muda itu sulit dicegahnya. Sementara itu Raden Rangga dan Gelagah Putih sendiri agaknya seperti memancing persoalan pula. Karena itu, maka tiba-tiba saja Kiai Gringsing berkata. Jadi kalian sudah tidak dapat dicegah lagi? Yang tua itu maupun yang muda-muda? Bukan salahku Kiai, berkata Raden Rangga. Aku bukan budaknya. Kenapa aku harus melakukan perintahnya? Lalu karena aku menolak, maka ia akan menghukum aku. Nah, bukan salahku jika aku mempertahankan diri? Aku sudah berusaha untuk mencegah perkelahian yang tidak berarti itu. Tetapi jika masih harus terjadi, maka apa boleh buat, berkata Kiai Gringsing. Sudahlah, berkata Kiai Damarmurti. Aku ingin berbicara dengan kalian Kisanak. Biarlah anak-anak itu diselesaikan oleh kedua adikku. Mungkin pembicaraan kita akan cukup menarik. Baru kemudian biarlah kedua adikku ikut dalam pembicaraan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia mengucapkan kata-kata, Kiai Damarmurti telah melayang turun dari atas tebing, diikuti oleh kedua adik seperguruannya. Namun Putut Wiyantu dan Putut Pideksa langsung menuju ke tepian yang berpasir agak luas. Raden Rangga memang telah menunggu mereka di tepian itu. Kiai Damarmurti untuk sesaat masih memandangi adik seperguruannya itu. Kemudian ia pun mengangguk kecil. Satu isyarat bagi kedua adik seperguruannya itu untuk menghukum Raden Rangga dan Gelagah Putih, yang telah mengaku bernama Wida dan Pinta. Ketika Putut Wiyantu dan Putut Pideksa berjalan ke tepian pasir yang lebih luas, maka Kiai Damarmurti justru berjalan ke arah Kiai Gringsing. Namun Kiai Gringsinglah yang kemudian telah melangkah sambil berkata, Aku tidak dapat membiarkan perkelahian itu terjadi tanpa memperhatikannya. Karena itu, jika kau ingin berbicara dengan kami, maka kau harus menunggu sampai perkelahian itu berakhir. Kenapa kau menjadi risau Kiai? Bertanya Kiai Damarmurti. Biarlah itu diselesaikan oleh kedua adikku. Atau barangkali kedua anak-anak muda itu mempunyai sangkut paut dengan Kiai. Setiap orang mempunyai sangkut paut. Apalagi jika terjadi keganjilan seperti ini,
Seolah-olah kau berhak melakukan kekerasan sesuka hatimu kepada orang yang bukan budak-budakmu, jawab Kiai Gringsing. Untunglah bahwa anak-anak itu mempunyai tanggapan khusus terhadap sikap kalian. Apapun yang terjadi, namun keduanya tidak menjadi ketakutan dan kehilangan akal karena sikap kalian. Sudah aku katakan Kiai. Jangan dipersoalkan, berkata Kiai Damar Murti. Marilah kita berbicara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi Kiai Gringsing masih berbicara terus. Sedangkan kepada hamba-hambanya pun seseorang harus tepa selira. Jika kau tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukannya atas orang lain. Cukup, bentak Kiai Damar Murti. Tidak, Kiai Gringsing menggeleng. Aku akan menyaksikan apa yang akan terjadi. Aku mempunyai alasan, dan jika perlu aku mempunyai bekal untuk mengambil langkah-langkah. Aku tahu, kau tentu guru dari ketiga orang murid sapu angin yang kembali ke padepokannya di antara 4 orang yang berangkat. Tetapi aku kira ketiga orang muridmu akan berbicara lain daripada mengadu sebagaimana murid-murid dari perguruan lain. Sebenarnya aku melihat kelebihan dari ketiga orang muridmu dibanding dari beberapa perguruan yang aku temui. Namun ternyata gurunya telah mengecewakan aku. Tetapi seandainya demikian, apa boleh buat? Ki Jayaraga termangu-mangu. Jarang sekali ia mendengar Kiai Gringsing yang tua itu berbicara cukup tajam seperti yang diucapkannya itu. Agaknya Kiai Gringsing benar-benar gelisah menghadapi perkembangan keadaan. Bukan hanya karena sikap adik-adik seperguruan dari sapu angin itu. Tetapi Raden Rangga akan dapat berbuat terlalu jauh sebagaimana sering dilakukannya. Kiai Damar Murti juga menjadi termangu-mangu. Baginya kata-kata Kiai Gringsing itu cukup tajam. Bahkan sudah merupakan satu tantangan. Sikap orang tua itu agak berbeda dengan keterangan 3 orang muridnya. Karena itu, maka kedua orang anak muda itu memang menjadi sangat menarik bagi Kiai Damar Murti. Agaknya kedua anak muda itu memang mempunyai hubungan tertentu dengan ketiga orang yang telah dikatakan oleh murid-muridnya itu. Dengan demikian maka Kiai Damar Murti tidak berbicara lebih banyak. Dibiarkannya Kiai Gringsing yang diikuti oleh Ki Jayaraga dan beberapa langkah kemudian baru Sabung Sari, mendekati arena. Sementara itu Kiai Damar Murti pun telah melangkah mendekatinya pula. Dalam pada itu, Raden Rangga sudah berdiri berhadapan dengan Putut Wiantu, sementara Gelagah Putih sudah siap menghadapi Putut Pideksa yang sudah lama menahan diri. Marilah Kiai, berkata Raden Rangga. Silahkan menjadi saksi. Aku tidak mau diperlakukan lebih rendah daripada seorang budak, meskipun aku hanya seorang petani kecil. Aku akan menunjukkan kepada orang-orang sapu angin, bahwa seorang petani kecil pun masih tetap mempunyai harga diri. Cukup, geram Putut Wiantu. Aku akan memberi tanda pada bibirmu, bahwa kau adalah orang yang terlalu banyak bicara. Raden Rangga mengerutkan dahinya. Dengan heran ia bertanya. Tanda apa yang dapat kau berikan pada bibirku? Aku akan membelah bibirmu, agar untuk selanjutnya kau selalu ingat, bahwa bibirmu akan dapat mencelakanmu, berkata Putut Wiantu. Atau barangkali akan lebih baik jika aku memotong lidahmu. Tetapi Raden Rangga tertawa. Katanya, kau seperti orang-orang yang pernah aku temui. Jangan banyak bicara. Orang-orang perguruan biasanya memang merasa dirinya terlalu lebih baik dari orang lain, lebih pandai, lebih kuasa dan lebih berhak menentukan. Putut Wiantu benar-benar menjadi marah. Tangannya lah yang dengan cepat sekali menyambar pipi Raden Rangga. Namun Raden Rangga sudah memperhitungkannya. Karena itu dengan gerak yang sederhana ia dapat menghindari tangan Putut yang marah itu. Kau dapat merontokkan gigiku, desis Raden Rangga. Bukan hanya gigimu, geram Putut Wiantu. Aku akan merontokkan lidahmu. Tetapi Raden Rangga tertawa semakin keras. Katanya, kau memang lucu. Ternyata kalian semuanya memang senang bergurau. Raden Rangga tidak sempat berbicara lebih banyak. Putut yang benar-benar marah itu telah menyerangnya dengan garangnya. Meskipun demikian suara tertawa Raden Rangga masih menggema di tebing sungai yang rendah. Itu, yang masih belum mulai adalah Putut Pideksa. Ia sempat memperhatikan Raden Rangga dan Putut Wiantu bertempur. Pada langkah-langkah pertama, Putut Pideksa dan bahkan Kiai Damar Murti memang melihat,
bahwa anak yang menyebut dirinya bernama Wida itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Setan, geram Putut Pideksa. Jadi dengan bekal kemampuan seperti itu kalian mencoba melawan orang-orang sapu angin. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berdesis. Soalnya bukan berapa besarnya bekal kami. Tetapi bahwa kami harus mempertahankan harga diri kami. Persetan, geram Pideksa. Kalian memang terlalu sombong. Jika kalian tidak menolak perintah kami, maka tidak ada persoalan yang terjadi di antara kami. Seandainya tidak ada perintah itu, desis Gelagah Putih. Persetan, geram Putut Pideksa. Bersiaplah. Gelagah Putih pun telah bergeser pula. Namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Demikianlah, kedua anak muda itu telah bertempur melawan dua orang putut dari sapu angin. Pertempuran yang semakin lama menjadi semakin garang. Jika semula kedua putut itu menganggap bahwa mereka akan dengan cepat menyelesaikan tugas mereka, namun ternyata bahwa mereka telah membentur kekuatan ilmu yang tidak dibayangkannya sebelumnya. Hal itu ternyata telah menarik perhatian Kiai Damar Murti pula, sehingga ia pun tiba-tiba saja telah terikat kepada pertempuran di tepian itu. Sementara itu, Kiai Gringsing sempat memperhatikan Kiai Damar Murti itu sendiri. Sekilas-sekilas ia memang sempat melihat, bahwa penglihatan Kiai Damar Murti yang sebelah agak cacat, meskipun tidak semata-mata. Bagus Parapat, desis Kiai Gringsing. Ia memang tidak mengenal dengan akrab orang yang bernama Bagus Parapat, sebagaimana orang itu pun tidak begitu mengenalnya. Dan bahkan karena kebiasaan Kiai Gringsing, maka orang itu memang tidak dapat mengenalnya. Sementara Kiai Gringsing sendiri, pengenalannya memang lebih condong pada mengenal namanya saja, serta beberapa hal yang sempat menarik perhatian. Namun bahwa orang itu yang kemudian mewarisi perguruan sapu angin adalah satu hal yang tidak diketahuinya sama sekali. Persoalan itu adalah persoalan perguruan sapu angin. Sementara Kiai Gringsing tidak banyak memperhatikan perguruan itu kemudian. Dengan sengaja Kiai Gringsing tidak ingin mengungkit persoalan perguruan sapu angin. Kecuali jika orang itu memulainya. Namun perhatian Kiai Damar Murti benar-benar telah terikat pada pertempuran yang telah terjadi. Seperti kedua putut itu, maka Kiai Damar Murti benar-benar tidak mengira bahwa kedua anak muda itu sampai sekian jauh masih mampu mengimbangi kemampuan kedua putut dari sapu angin itu. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Bertanya Kiai Damar Murti kepada diri sendiri. Sebenarnya lah bahwa Putut Wiantu yang bertempur melawan Raden Rangga telah semakin mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya. Serangannya semakin lama menjadi semakin cepat dan keras. Ia ingin segera menjatuhkan lawannya dan memberikan tekanan agar anak muda itu minta ampun kepadanya. Bahkan Putut Wiantu yang marah itu benar-benar ingin memberikan ciri pada tubuh Raden Rangga agar menjadi peringatan baginya seumur hidupnya, bahwa tidak ada orang yang dapat menentang perintah orang-orang sapu angin. Tetapi adalah kebetulan, bahwa lawannya adalah Raden Rangga. Ki Jayaraga dan Sabung Sari pun memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Ia sudah tahu sebelumnya serba sedikit tentang Raden Rangga dan juga tentang Gelagah Putih. Karena itu, maka ia pun berharap bahwa kedua orang putut itu akan kecewa dengan sikapnya. Sebenarnya lah sebagaimana dibayangkan oleh Sabung Sari, kedua putut itu tidak hanya kecewa, tetapi semakin lama menjadi semakin bingung menanggapi kedua anak muda itu. Apakah hanya untuk menghadapi anak-anak muda itu mereka harus melepaskan ilmu mereka, ilmu perguruan sapu angin, yang pada saat terakhir telah diketemukan kembali wujudnya yang lengkap oleh Kiai Damar Murti. Meskipun kedua putut itu memiliki pula ilmu yang mengalir dari sumber perguruan sapu angin, namun kemampuan kedua putut itu ternyata masih belum tuntas. Meskipun demikian, jika keduanya mulai dengan melepaskan kemampuan ilmunya yang meskipun belum tuntas tetapi cukup menggetarkan itu, maka kedua lawannya tentu akan melakukan hal yang sama. Namun ternyata hal itu masih belum dilakukan. Kedua putut itu masih bertumpu pada kekuatan cadangannya. Namun meskipun baru dengan kekuatan cadangnya, pertempuran itu telah menjadi semakin lama semakin sengit. Mereka bergerak semakin cepat dan keras. Benturan-benturan mulai terjadi dan serangan pun datang silih berganti. Tetapi yang ternyata masih berusaha menyesuaikan diri adalah justru Raden Rangga dan Gelagah Putih.
Kedua putut itu terlalu yakin akan kemampuan mereka, sehingga mereka menganggap kedua anak muda itu terlalu lemah. Namun setelah mereka bertempur beberapa lama, serta keringat pun mulai mengalir di tubuh mereka, maka mulailah kedua orang putut itu dengan sungguh-sungguh menilai lawan masing-masing. Putut Wiantu yang dengan kecepatan yang sangat tinggi berusaha untuk menembus pertahanan Raden Rangga, beberapa kali justru harus membenturkan kekuatannya. Pada saat-saat tertentu Raden Rangga memang tidak menghindari serangannya, tetapi justru berusaha menangkisnya. Ketika dengan kekuatan cadangannya, Putut Wiantu meloncat sambil menjulurkan kedua tangannya ke dada Raden Rangga memang tidak mengelak. Tetapi ia telah menyilangkan kedua tangannya untuk melindungi dadanya. Sebuah benturan memang telah terjadi. Namun jauh dari dugaan Putut Wiantu, Raden Rangga tidak terlempar dan jatuh berguling di atas pasir tepian, atau terlempar membentur sebongkah batu. Tetapi ketika benturan itu terjadi, anak muda itu tetap berdiri tegak di tempatnya. Setapak pun ia tidak tergeser surut. Bahkan hanya dengan mengerahkan tenaga cadangannya saja, Putut Wiantu sendiri telah terguncang karenanya. Anak setan, geram Putut Wiantu. Tiba-tiba saja ia menggeram. Ternyata kau dengan sengaja telah memancing persoalan. Kau memang ingin menunjukkan bahwa kau termasuk anak muda yang berilmu. Tetapi justru dengan demikian maka kau akan menyesal seumur hidupmu. Raden Rangga tertawa. Katanya, aku tetap tidak mengerti jalan pikiranmu. Kenapa kau menuduh kami memancing persoalan? Bukankah kalian yang telah melakukannya? Tutup mulutmu, geram Putut Wiantu. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berdesis. Kau semakin memuakkan Putut Wiantu. Kau tahu bahwa dadaku justru hampir menjadi pecah karena aku menahan diri. Berpura-pura tertawa dan bermain-main dengan sabar. Jika kau masih tetap seperti itu, maka akulah yang akan mengakhiri pertempuran ini. Wajah Putut Wiantu menjadi merah. Sementara itu Kiai Gringsing yang mendengarnya menjadi berdebar-debar. Bahkan ia pun telah bergeser maju sambil berdesis. Tidak adakah jalan lain yang dapat ditempuh? Kiai Damar Murti heran mendengar kata-kata mengancam Raden Rangga. Nampaknya anak muda itu tidak bermain-main. Tetapi Putut Wiantu yang merasa dirinya memiliki bekal ilmu dari perguruan sapu angin tiba-tiba saja telah menyerang dengan cepatnya, menyapu dengan ayunan kakinya, namun kemudian meloncat berputaran seperti badai yang mengamuk. Raden Rangga merasakan desakan serangan lawannya. Lapun merasakan bahwa lawannya tidak sekedar mempergunakan tenaga cadangannya. Namun Putut Wiantu telah mulai membuka kemampuan ilmunya. Sementara itu Putut Pideksa pun telah menjadi semakin marah. Meskipun Gelagah Putih tidak banyak berbicara, tetapi serangannya lah yang datang dengan cepatnya. Susul menyusul seperti seekor burung sikatan, Gelagah Putih menyambar lawannya dengan tangannya. Namun demikian Putut Pideksa meloncat menghindar, maka Gelagah Putih itu pun menggeliat. Tangannya lah yang terayun membuka satu sambaran pada pundak lawannya. Tetapi Putut Pideksa sempat membungkukkan badannya, tepat seperti yang diperhitungkan oleh Gelagah Putih. Pada saat yang demikian, Gelagah Putih meloncat dengan cepatnya. Tangannya sempat menyambar tengkuk Putut Pideksa yang sedang membungkukkan badannya itu. Pukulan itu memang tidak terduga. Hanya karena daya tahan yang sangat tinggi sajalah maka Putut Pideksa tidak kehilangan keseimbangan seluruhnya. Meskipun demikian Putut Pideksa itu harus menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali di atas pasir sebelum ia melenting berdiri. Hampir saja ia justru membentur sebuah batu yang besar yang memang berserakan di sungai itu. Dengan demikian maka Putut Pideksa pun yakin bahwa ia tidak akan dapat menguasai lawannya tanpa mempergunakan ilmunya. Karena itu, maka siapapun lawannya, Putut Pideksa tidak mau lebih banyak pertimbangan lagi. Ia harus menghancurkan anak muda yang sombong itu. Kiai Gringsing ternyata juga melihat bahwa pertempuran itu telah meningkat ke tataran yang lebih gawat. Karena itu, maka ia pun berteriak sekali lagi. Cukup. Aku kira permainan ini sudah cukup. Kalian telah terseret oleh arus perasaan kalian masing-masing. Sedangkan persoalan yang sebenarnya sama sekali tidak berarti apa-apa. Apakah pantas bahwa persoalan yang tidak ada artinya itu harus dipertengkarkan sampai pada tataran ilmu dari sebuah perguruan yang besar? Kiai, jawab Raden Rangga. Sekali lagi, bukan salah kami.
Kiai Gringsinglah yang kemudian mendekati Kiai Damar Murti sambil berkata, "Kiai, hentikanlah adik-adik seperguruanmu. Mereka justru harus menghukum anak-anak muda itu," sahut Kiai Damar Murti. "Tetapi sudah kau lihat, bahwa hal itu tidak akan mudah dilakukan oleh kedua adik seperguruanmu itu. Mereka harus merambah sampai ke ilmu dari perguruan sapu angin," berkata Kiai Gringsing. "Apa boleh buat," berkata Kiai Damar Murti. "Tetapi keduanya harus menjadi jera." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Apa boleh buat? Aku sudah berusaha untuk mencegah." Kiai Damar Murti mengerutkan keningnya. Katanya, "Nampaknya Kiai sudah mengenal kedua orang anak muda itu, dan bahkan ilmunya." Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Bukankah kau juga melihat bahwa ilmunya akan dapat mengimbangi ilmu adik-adik seperguruanmu?" "Memang, pada tataran itu," jawab Kiai Damar Murti. Kiai Gringsing tidak menjawab lagi. Demikianlah, kedua orang putut dari sapu angin itu tengah bertempur dengan sengitnya melawan dua orang anak muda yang mengaku bernama Wida dan Pinta. Ilmu mereka pun semakin lama menjadi meningkat semakin tinggi. Bahkan kedua putut dari sapu angin itu telah sampai pada tingkat ilmu yang dapat mereka capai pada perguruan sapu angin. Masih belum pada wujud yang lengkap sebagaimana dikuasai pada saat-saat terakhir oleh Kiai Damar Murti. Tetapi mereka sudah memiliki kemampuan ilmu lebih baik dari murid-murid perguruan sapu angin. Putut Wiantu yang kemudian justru mulai terdesak oleh Raden Rangga, telah mengeterapkan ilmunya pula. Sambaran tangannya bukan saja memiliki jangkauan yang lebih dari wujud kewadagannya, tetapi sambaran anginnya ternyata memiliki kekuatan yang menggetarkan. Ketika Raden Rangga masih belum siap benar menghadapi ilmu itu, maka serangan Putut Wiantu yang meluncurkan prahara itu hampir saja sempat melemparkannya. Tubuh Raden Rangga memang sudah tergetar. Tetapi kakinya masih belum terangkat. Raden Rangga masih tetap berjejak di atas tanah, sehingga meskipun angin yang keras itu menghantamnya, tetapi Raden Rangga tidak terlepas dari bumi. Dalam waktu yang cepat, Raden Rangga dapat mengatasi kesulitannya. Bahkan ia pun dengan cepat telah melenting, menyerang dengan garangnya. Putut Wiantu mengumpat kasar. Bahkan katanya kepada diri sendiri, "Sebaiknya aku tidak mengekang diri lagi." Sebenarnya lah bahwa Putut Wiantu memang sudah bertekad untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Ia sudah siap menyapu tepian itu dengan kekuatan angin yang dapat dilontarkan dari hentakan tangannya. Meskipun angin itu tidak sekuat dan berkemampuan mengguncang dan menerbangkan sanggar padepokan sapu angin. Di lingkaran pertempuran yang lain, Putut Pideksa pun telah sampai pula pada satu tekad untuk menghancurkan Gelagah Putih. Itulah sebabnya, maka serangan-serangannya pun kemudian datang membadai. Ketika Putut Pideksa itu mengayunkan tangannya dari jarak beberapa langkah dari Gelagah Putih, maka hentakan angin yang dahsyat telah meluncur dan menghantam ke arah sasaran. Untunglah bahwa Gelagah Putih sempat melihat serangan itu dengan serta-merta ia pun telah meloncat dan menjatuhkan dirinya di atas pasir tepian, sehingga serangan yang dahsyat itu telah menghantam tebing yang tidak terlalu tinggi. Ternyata beberapa bongkah batu padas yang melekat pada dinding tebing itu telah berguguran. "Bukan main," geram Gelagah Putih. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Jadi kita akan bersungguh-sungguh, Putut yang perkasa. Menyerahlah. Berjongkoklah dan minta ampun," geram Putut Pideksa. "Nyawamu akan selamat, meskipun kau akan mendapat hukuman yang pantas untuk kesalahan dan kesombonganmu itu." Tetapi justru itu Gelagah Putih telah mendapat kesempatan untuk mempersiapkan diri. Ternyata Putut Pideksa sama sekali tidak menduga bahwa anak muda yang berdiri di hadapannya itu adalah Gelagah Putih, murid Agung Sedayu dan Ki Jayaraga, yang memiliki kemampuan menyadap kekuatan api, air, udara dan berlandaskan kepada kekuatan bumi yang kokoh. "Kisanak," berkata Gelagah Putih, "jika aku bertanya, bukannya karena aku akan menyerah. Tetapi kita akan menakar ilmu. Aku tidak akan ragu-ragu lagi menjawab serangan ilmumu yang gegirisi itu dengan kekuatan ilmu yang sama." Putut Pideksa tidak menjawab. Tetapi sekali lagi tangannya terayun. Kekuatan yang dahsyat telah meluncur mengarah ke tubuh Gelagah Putih yang berdiri di tepian. Namun Gelagah Putih telah bersiap sepenuhnya. Karena itu, ketika serangan itu datang, ia pun telah melenting dengan tangkasnya menyamping.
Namun bersamaan dengan itu, ia pun telah bersiap untuk menyerang pula. Sekali lagi gumpalan-gumpalan batu padas berguguran di tepian. Serangan Putut Pideksa telah menghantam tebing yang tidak terlalu tinggi itu. Namun pada saat yang demikian, tiba-tiba saja Putut Pideksa itu terkejut. Ia melihat sikap Gelagah Putih yang berdiri tegak dengan kaki renggang. Ketika kedua tangan Gelagah Putih terangkat, maka Putut Pideksa itu dengan naluri seorang yang memiliki ilmu yang tinggi melihat sebuah serangan telah datang menyergapnya. Namun karena ia tidak menduga bahwa anak muda itu juga memiliki kemampuan yang demikian, maka Putut Pideksa terkejut. Dengan tangkasnya maka Putut Pideksalah yang harus meloncat menghindari serangan Gelagah Putih. Berbeda dengan serangan Putut Pideksa yang kemudian dengan garang menghantam tebing, maka serangan Gelagah Putih seakan-akan tidak memberikan pertanda apapun juga. Namun sebenarnya lah karena Putut Pideksa sedikit terlambat, maka ia telah merasakan sentuhan serangan Gelagah Putih. Ternyata Gelagah Putih telah mempergunakan panasnya api untuk menyerang lawannya. Meskipun pada serangan pertamanya Gelagah Putih belum mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi udara yang panas itu rasa-rasanya telah membakar tubuh Putut Pideksa. Ketika kemudian Putut Pideksa berdiri tegak beberapa langkah dari tempatnya semula, terdengar ia mengumpat. Betapa panasnya udara yang telah membuatnya bergetar. Untunglah bahwa panas itu tidak cukup kuat membakar pakaiannya. Anak iblis, geram Putut Pideksa. Itulah sebabnya kau berani menolak perintah kami. Gelagah Putih yang berdiri tegak dengan kaki renggang memandang Putut Pideksa dengan tajamnya. Dengan suara datar ia berkata, "Jika kau memang ingin bersungguh-sungguh, maka aku pun akan bersungguh-sungguh. Kau tidak dapat bertumpu kepada kakak seperguruanmu itu untuk berbuat tidak adil. Nah, karena itu kita akan berlandaskan kepada kemampuan kita masing-masing. Kau dan aku, sementara saudara seperguruanmu yang satu itu akan berperang tanding melawan saudaraku." "Persetan," geram Putut Pideksa. "Aku tetap akan menghancurkanmu." Tetapi Gelagah Putih telah benar-benar bersiap. Ia akan melayani lawannya dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ia telah mewarisi ilmu kisah dewa sepenuhnya lewat sepupunya Agung Sedayu, juga beberapa jenis ilmu Agung Sedayu sendiri, kemudian ilmu yang diturunkan oleh Ki Jayaraga dan dimatangkan dalam pergaulannya dengan Raden Rangga. Karena itu, maka ia tidak merasa gentar menghadapi kekuatan ilmu dari perguruan sapu angin itu, betapapun dahsyatnya. Apalagi Raden Rangga yang bertempur di bagian lain dari tepian berpasir itu. Beberapa saat kemudian, Putut Wiantu yang juga telah mengerahkan ilmunya, justru mulai menghadapi kesulitan yang sungguh-sungguh. Raden Rangga yang menjadi semakin muak melihat sikapnya, jauh menekannya tanpa menghiraukan ilmu yang mampu dilepaskannya. Dengan loncatan-loncatan yang ringan dan cepat, Putut Wiantu tidak pernah dapat mengenai sasarannya. Namun Raden Rangga pun telah mulai membalasnya dengan garangnya. Meskipun Raden Rangga tidak dengan serta mengakhiri perlawanan Putut Wiantu, namun setiap kali Putut Wiantu itu telah terlempar surut. Seperti kebiasaan Raden Rangga yang meskipun mulai dibakar oleh kemarahannya, namun ia masih juga sering menunjukkan sikap yang aneh. Raden Rangga tidak menyerang lawannya dengan ilmunya sendiri. Tetapi ia telah membentur serangan-serangan Putut Wiantu yang dilontarkannya. Raden Rangga tidak selalu menghindari serangan itu, tetapi tiba-tiba timbul niatnya untuk menghalau serangan itu dengan benturan. Ketika Putut Wiantu melepaskan ilmunya yang garang, maka Raden Rangga pun telah menahan serangan itu, dan mendorongnya kembali. Putut Wiantu terkejut bukan buatan. Tetapi tiba-tiba saja serangannya itu telah berbalik, menghantamnya dan melemparkan tanpa ampun. Untunglah bahwa Putut Wiantu itu jatuh ke atas pasir. Beberapa kali ia berguling. Kemudian dengan cepat ia berusaha untuk bangkit. Namun ternyata punggungnya menjadi bagaikan retak. Beberapa saat lamanya ia berdiri termangu-mangu. Sementara lawannya berdiri tegak tanpa berbuat apa-apa. Sebenarnya lah Raden Rangga pun menjadi berdebar-debar. Ia pernah membentur dan memutar serangan orang-orang Nagaraga di Mataram. Akibatnya sangat mengerikan. Kematian orang itu telah melemparkannya ke perjalanan panjang yang masih belum kunjung berakhir. Namun ketika orang itu dapat bangkit lagi, maka Raden Rangga itu pun menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang setiap kali dikatakan oleh Gelagah Putih, bahwa ia sudah terlalu banyak membunuh. Bahkan kadang-kadang seperti orang yang bermain-main saja dengan nyawa orang lain.
Putut Wiantu yang kesakitan itu berusaha untuk berdiri tegak. Dipandanginya Raden Rangga dengan tajamnya. Sementara itu ia sempat melihat Putut Pideksa berguling-guling menghindari serangan Gelagah Putih. Namun dilihatnya Putut itu menggeliat sambil menahan sakit oleh panas yang serasa memanggangnya. Tetapi seperti Raden Rangga, maka Gelagah Putih tidak ingin membunuh lawannya. Sehingga karena itu, ketika Putut Pideksa itu berguling ke dalam air untuk mengurangi perasaan panasnya, Gelagah Putih tidak mengejarnya dengan serangan. Yang wajahnya menjadi panas oleh gejolak di dalam dirinya adalah Kiai Damar Murti. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang terjadi itu. Kedua orang adik seperguruannya memang tidak mempunyai kemampuan untuk menghukum kedua orang anak muda itu. Bahkan dengan ketajaman penglihatannya, maka ia harus mengakui bahwa kedua anak muda itu memang memiliki kelebihan dari kedua adik seperguruannya. Anak muda yang melawan Putut Wiantu itu tidak mungkin dapat dikalahkan. Anak itu mampu membentengi dirinya dengan ilmu yang luar biasa, yang bahkan mampu memantulkan kekuatan ilmu lawannya. Semakin banyak Putut Wiantu menyerang, maka ia akan mengalami kesulitan semakin parah. Sekali lagi saja ia menyerang dengan kekuatan ilmunya, maka kekuatan ilmu itu akan terpantul dan melemparkannya kembali sehingga punggungnya akan benar-benar menjadi patah. Apalagi jika anak muda yang menyebut dirinya Wida itu mulai menyerang. Demikian pula lawan adik seperguruannya yang bernama Putut Pideksa. Nampaknya ia memiliki ilmu yang mampu memanggang udara dan membuat Putut Pideksa seperti orang kesurupan, membenamkan dirinya ke dalam air. Untuk beberapa saat lamanya Kiai Damar Murti termangu-mangu. Memang ada niatnya untuk berbuat sesuatu. Ia ingin menunjukkan kepada anak-anak muda itu bahwa kemampuan ilmu sapu angin bukan sekedar yang dilihatnya. Tetapi kekuatan ilmu sapu angin akan dapat memutar kedua anak muda itu dan melemparkannya tinggi ke udara. Kemudian membantingnya jatuh ke atas bebatuan yang berserakan. Namun selagi ia termangu-mangu, Kiai Gringsing telah bertanya kepadanya. Apa yang akan kau lakukan Kisana? Kiai Damar Murti berpaling ke arah Kiai Gringsing. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, bagaimana jika aku menunjukkan kepada kedua orang anak muda itu tentang kekuatan ilmu sapu angin yang sesungguhnya? Tidak perlu Kiai. Sebaiknya kau peringatkan kedua adik seperguruanmu itu untuk menghentikan pertempuran. Kau tentu sudah mengetahui keseimbangan yang sebenarnya di antara mereka. Jika kau biarkan mereka bertempur terus, maka kemungkinan yang paling pahit akan dapat terjadi atas kedua saudara seperguruanmu. Kedua lawan mereka itu nampaknya masih sangat muda, sehingga mungkin pada suatu saat mereka tidak lagi sempat membuat pertimbangan nalar. Tetapi mereka hanya menuruti perasaannya saja. Nah, apa katamu jika kedua saudara seperguruanmu itu terbunuh? Aku akan membunuh keduanya, geram Kiai Damar Murti. Kau anggap kami tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegahnya? Bertanya Kiai Gringsing. Aku hanya membalas saja, jawab Damar Murti. Buat penilaian, cepat. Sebelum kedua saudara seperguruanmu itu mati. Siapakah yang bersalah dalam persoalan itu? Jika kau menganggap bahwa kedua anak muda itu yang bersalah, maka kami akan langsung ikut campur. Kami akan membunuhmu, meskipun kau pemimpin perguruan sapu angin. Wajah Kiai Damar Murti menjadi merah. Sementara itu ia berkata, jangan kau anggap kemampuanku seperti muridku yang telah kalian bunuh itu. Aku tahu bahwa Kiai Damar Murti adalah guru dan sekaligus pemimpin dari perguruan sapu angin, jawab Kiai Gringsing. Tetapi aku pun akan mampu menilai, seberapa tinggi ilmu guru dan pemimpin dari sebuah perguruan yang murid-muridnya telah kami jajaki ilmunya. Apapun yang kau katakan, betapapun tinggi ilmu yang akan kau pamerkan, kau tidak akan dapat mengalahkan kami bertiga. Pengecut, geram Kiai Damar Murti. Aku kira kau akan menghadapi aku seorang lawan seorang. Baik. Marilah, berkata Kiai Gringsing. Kau akan mati bersama kedua adikmu. Kiai Damar Murti termangu-mangu. Ia melihat Putut Pideksa yang basah kuyup sudah berdiri tegak. Tetapi ia tidak mau naik ke tepian. Ia masih tetap berdiri di dalam air sungai yang mengalir tidak begitu deras itu. Sementara Putut Wiantu sedang berusaha untuk mengurangi perasaan sakit pada punggungnya. Raden Rangga dan Gelagah Putih ternyata masih tetap menunggu.
Gejolak di dalam dada mereka justru telah menurun ketika mereka melihat lawan mereka masing-masing sudah tidak lagi akan dapat menentukan akhir dari pertempuran itu. Apapun yang mereka lakukan, namun mereka berdua tidak akan mampu menguasai ilmu Raden Rangga dan Gelagah Putih. Meskipun demikian keduanya masih belum menyerah. Mereka masih memiliki satu kemungkinan. Mereka akan dapat mempergunakan dua macam kemampuan untuk melawan anak-anak muda itu. Selain sambaran angin yang dahsyat yang mampu menggugurkan batu-batu padas di tebing, mereka dapat mempergunakan pisau-pisau kecil mereka yang dapat dilontarkan dengan kemampuan yang sangat tinggi. Mereka memiliki kemampuan bidik yang sangat tajam sehingga rasa-rasanya cicak di bumbungan pun akan dapat dikenainya dengan lontaran pisau itu. Tetapi untuk mempergunakannya, mereka masih juga ragu-ragu. Anak-anak muda itu nampaknya begitu meyakinkan, sehingga sebelum mereka mencobanya, rasa-rasanya pisaunya tidak akan banyak memberikan arti. Sementara itu Kiai Gringsing berkata, kedua anak muda itu memiliki kemampuan yang tidak akan terlawan. Sementara kau pun tidak mempunyai kesempatan lagi. Jika ketiga muridmu masih hidup, itu bukan karena mereka mampu mempertahankan diri. Demikian juga kedua saudara seperguruan itu, dan kau sendiri. Darah Kiai Damar Murti rasa-rasanya bagaikan mendidih di dalam jantungnya. Namun ia memang tidak dapat mengingkari kenyataan. Apalagi apabila ia mengingat kata-kata ketiga muridnya yang masih tetap hidup. Agaknya yang dikatakan oleh Kiai Gringsing itu memang benar. Ketiga murid Kiai Damar Murti itu masih tetap hidup bukan karena mereka mampu mempertahankan dirinya. Agaknya demikian pula kedua adik seperguruannya yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari murid-muridnya. Namun mereka tidak dapat mengatasi kemampuan kedua anak muda yang dijumpainya di tepian Kali Lanang itu. Ketika Kiai Damar Murti itu memandang wajah tua Kiai Gringsing, nampak kerut-merut yang memang sudah menjadi semakin dalam di dahinya karena umurnya, menjadi tegang. Agaknya orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apalagi ketika ia sempat memandang sekilas wajah Ki Jayaraga dan Sabung Sari. Orang yang termuda di antara ketiga orang yang telah menjajaki ilmu ketiga muridnya itulah yang nampaknya paling tidak sabar. Orang muda itulah yang dari matanya dapat memancar serangan yang mematikan, berkata Kiai Damar Murti di dalam hatinya. Ketika Kiai Damar Murti itu sekali lagi memandangi kedua adik seperguruannya yang termangu-mangu, maka akhirnya ia pun berkata, "Sudahlah. Kita maafkan saja kedua anak muda itu." Tetapi belum lagi Kiai Damar Murti mengatupkan bibirnya, Raden Rangga telah menyahut. "Itu tidak perlu. Kami tidak pernah merasa bersalah. Kalian dapat memilih dua cara penyelesaian. Kalian yang minta maaf kepada kami, atau kami membunuh kalian dengan cara kami. Jangan disangka bahwa kami tidak dapat melakukannya. Jika kalian tetap berkeras tidak mau minta maaf, kami akan menghancurkan tubuh kalian sampai lumat dan menaburkannya di sungai itu." Namun yang terdengar adalah suara Kiai Gringsing. "Sudahlah. Apakah artinya pertentangan yang berlarut-larut? Baiklah, jika kalian berpegang pada harga diri dan tidak mau dipersalahkan. Aku berharap bahwa kalian dari kedua belah pihak saling minta maaf dan menganggap semua persoalan telah selesai." Raden Rangga mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling ke arah Gelagah Putih, maka Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. "Marilah. Siapakah yang berani mendahului dengan sikap seorang laki-laki, saling memaafkan?" bertanya Kiai Gringsing. Kiai Damar Murti sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak akan dapat memaksa anak-anak muda itu untuk minta maaf, apalagi anak-anak muda itu yakin bahwa mereka memiliki kelebihan dari kedua saudara seperguruannya itu. Ternyata yang pertama-tama melangkah mendekati lawannya adalah Gelagah Putih, karena Ki Jayaraga mendesaknya. "Kenapa bukan kau?" Meskipun demikian, namun yang diucapkan oleh Gelagah Putih masih juga menggelitik perasaan lawannya. "Aku maafkan kau. Dan aku pun minta maaf." Putut Pideksa memandang Gelagah Putih dengan tanpa berkedip. Namun ia memang tidak mempunyai kesempatan apapun juga. Karena itu maka ia pun mengangguk sambil berdesis. "Ya. Ya, apa?" tiba-tiba Gelagah Putih mendesak. "Aku juga memaafkan kau," desisnya. Sementara itu tiba-tiba saja Raden Rangga berkata nyaring. "Bagus. Seperti kanak-kanak. Seharusnya kita saling mengaitkan kelingking."
Wajah Gelagah Putih dan Putut Pideksa memang menjadi merah. Namun Kiai Gringsinglah yang menyahut. Sudahlah. Jangan dipersoalkan lagi. Kita masih mempunyai tugas berikutnya. Dengan langkah yang tetap Raden Rangga pun mendekati Putut Wiantu sambil berkata. Kita akan saling memaafkan. Persoalan di antara kita akan kita akhiri sampai sekian. Putut Wiantu mengangguk di luar sadarnya. Sejenak Raden Rangga menunggu. Tetapi dari mulut Putut Wiantu tidak terucapkan kata-kata. Bagus, berkata Raden Rangga. Jika kau segan, kau tidak usah mengucapkannya. Tetapi kau sudah mengangguk. Kiai Damar Murti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata akhir dari kesombongannya adalah justru menjerat dalam satu keadaan yang membuat jantungnya menjadi kecut. Betapa ia mampu memutar sangganya, mengangkatnya dan melemparkannya. Namun di hadapan orang-orang yang baru dikenalnya lewat cerita murid-muridnya itu, ia tidak dapat berbuat sesuatu. Kiai Gringsing melihat kemurungan wajah Kiai Damar Murti itu. Rasa-rasanya seperti air yang tertahan oleh tanggul yang tinggi. Namun jika air itu menggelegak, maka agaknya sulit untuk dapat dikendalikannya. Bahkan mungkin akan dapat memecahkan tanggul jika tidak diberi saluran peluapan. Karena itu, maka tiba-tiba Kiai Gringsing pun berkata, Kisanak, kemarilah. Jangan merasa dirimu terlalu kecil menghadapi keadaan seperti ini. Yang terjadi sama sekali tidak mengurangi kebesaran perguruan sapu angin, karena anak-anak muda yang telah menundukkan para putut dari perguruan sapu angin adalah orang-orang yang memang sepantasnya berbuat demikian. Kiai Damar Murti mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Kiai memang sudah mengenal mereka? Ya. Itulah sebabnya aku berusaha untuk mencegahnya, berkata Kiai Gringsing. Siapakah mereka itu Kiai? Bertanya Kiai Damar Murti. Dan siapa pula Kiai Bertiga? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia berharap jika Kiai Damar Murti itu mengerti dengan siapa kedua adik seperguruannya berhadapan, maka hatinya akan menjadi tenang. Bersambung ke bab 322. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.